Mau apa kau, Qi Yuanhang? Kalau kau tidak mati, bagaimana aku bisa mewarisi aset miliaranmu itu dan juga uang kompensasi asuransinya? Lagi pula, aku dan Zihao tidak akan pernah bisa bersatu secara terang-terangan. Qi Yuanhang, terima kasih banyak. Ya, bukan cuma mendonorkan ginjal untuk menyelamatkan putraku dan Yuli, tapi kau juga membesarkannya hingga dewasa. Sayang sekali, Yuli sudah bersandiwara begitu lama bersamamu. Apa makmu? Jadi anak itu bukan anakku. Yue memang putri kandungmu, tapi sialnya dia memergoki perselingkuhan kami. Yue, kau gila. Yue itu putri kandungmu sendiri. Tega-teganya kau membunuhnya. Qi Yuanhang, dari awal sampai akhir, orang yang kusuka hanyalah Zihao seorang. Padahal kau sudah setia seumur hidup. Aku bersumpah takkan melepaskan kalian. Ini di mana? Rumah sakit? Jangan-jangan ini sehari sebelum operasi donor ginjal terkut itu. Waktunya masih keburu. Chen Yuli, di kehidupan lalu, kalian membuat keluargaku hancur berantakan. Di kehidupan ini, akan kuhancurkan mimpi-mimpi kalian. Laporan pemeriksaan fisik semuanya normal. Tapi saya tanya sekali lagi, Anda yakin mau mendonorkan ginjal? Tentu saja. Tunggu sebentar. Dengar dok, biar saya tegaskan. Saya tidak jadi mendonor. Dokter Tian, tolong batalkan operasinya. Tuan Qi Yuanhang, Anda pikir ini main-main? Sudah saya bilang dan Yuanhang, kenapa operasinya dibatalkan? Xiao Lei masih terbaring sekarat di kamar sebelah. Apa kau tidak tahu operasi ini bagi Xiao Lei adalah soal hidup dan mati? Nyawanya itu berharga. Memangnya nyawaku tidak berharga? Bicara apa kau ini? Dia itu anak kandungmu. Kau bahkan tidak mau menyelamatkan anak kandungmu sendiri. Masih punya hati tidak kau? Kau memaki aku karena tidak mau menyelamatkan anak sendiri. Orang seperti itu apa pantas untuk tetap hidup? Cuma satu ginjal saja kok. Dulu saja ada orang jual ginjal demi beli HP. Kau juga bakal tetap hidup sehat. Sekarang aku akan jadwalkan ulang operasinya. Kau diam saja di sini dengan manis. Abis operasi, kita cerai. Entah kenapa dulu aku bisa buta sampai memilihmu. Betul, pria macam ini memang harus diceraikan. Kalau disimpan terus, dia cuma akan jadi beban. Apa dia tahu sesuatu? Kenapa pecundang budak cinta ini tiba-tiba berubah? Dulu dia selalu menuruti semua kata-kata. Untungnya, situasi masih terkendali. Kaki, laporan tes yang kakak minta sudah keluar. Ini dia. Laporan tes apa ini? Berhenti berpura-pura di sini. Ku beritahu kau, jangan harap bisa kabur dengan pura-pura sakit. Operasi ini harus kau lakukan, mau tidak mau. Nanti setelah kita bercerai, mungkin saja Xiao Hao masih bisa memanggilmu ayah. Sekarang masih berjalan. Sang Di, Jin Luo Zihao, dia ayah tirinya. Apa yang kau bicarakan? Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa tahu? Benar-benar wanita yang kejam. Beraninya dia menginginkan suaminya sendiri mendonorkan ginjal untuk anak hasil perselingkuhannya. Kau benar-benar tidak tahu malu. Ternyata masih ada plot twist. Wanita ini sungguh jam. Ternyata dia selingkuh. Kalau itu aku, pasti sudah kuhabisi dia. Pals, semuanya pals. Apa kalian mencoba memfitnahku? Sekarang, semua bukti ada di sini. Tertulis dengan sangat jelas. Kata per kata. Kau masih mau memaksaku operasi. Jangan harap lagi. Besok, kita bertemu di kantor catatan sipil. Ini adalah awal yang sangat rumit. Cige, apa rencanamu selanjutnya? Pertama, ceraikan wanita jahat itu. Baik, jika nanti ada perlu, hubungi aku kapan saja. Kau urus saja pekerjaanmu dulu. Aku sangat berutang padamu. Yue, di kehidupan ini, ayah pasti akan melakukan yang terbaik untukmu. Berdasarkan data yang Anda berikan, properti ini bisa dijaminkan senilai 2 juta. Jika perlu, kami bisa memproses persetujuannya sekarang juga. Baik, merepotkanmu. Sayang sekali, rumah tua yang satunya sudah dijual oleh Chen Yuli. Meminjam uang untuk ongkos taksinya, dan sekarang mau beli rumah. Kalau tidak, nanti akan merepotkan dirimu sendiri. Baik, setelah persetujuan selesai, paling cepat 2 jam. Paling lambat dalam 12 jam, dana akan cair ke rekening. Mulai sekarang, Kita sudah tidak saling berutang. Beraninya kau mengatakan itu. Selain rumah yang dibagi 2, uang hasil kerja kerasku selama bertahun-tahun, semuanya sudah kau pindahkan diam-diam. itu karena aku yang berhak. Kau kira aku tertarik dengan uang recehan itu? Ayah Xiao Hao, keluarganya punya aset miliaran. Bahkan jika kau bekerja keras seumur hidup, kau mungkin hanya pantas menjadi anjingnya saja. Kita sudah berada di dunia yang berbeda. Paham? Xiao Hao, anggap saja ini yang terakhir kalinya. Kasihani dia. Panggil dia ayah sekali lagi. Kalau aku tidak memanggilnya, dia tidak akan jadi ayah. Ayahku punya banyak uang. Zihao, ayah di sini. Oh, wah, bukankah ini Duda Parubaya yang baru saja resmi? Bagaimana perasaanmu sekarang? Sedikit lebih baik daripada perasaan menjadi pahlawan kesiangan. Aku hanya mengingatkanmu dengan baik. Qi Yuanhang, jaga bicaramu. Kemarahan orang tak berdaya yang membabi buta. Kau hanya bisa besar mulut saja. Tidak akan memengaruhiku sedikit. Sepertinya seumur hidup ini, dia tidak akan punya kesempatan untuk bertemu dengannya lagi. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kau suka sekali dengan barang bekas. Jangan-jangan ibumu juga bekas. Apa? Kenapa
Kenapa kau begitu jelek? Zihao, jangan berdebat dengan orang yang tidak berpendidikan seperti ini. Nanti kau malah merendahkan diri. Kau benar, aku tidak akan meladeni semut. Ayo pergi. Hujan badai, kau berubah menjadi tisu dan tak akan pernah. Bangun pagi, ayah. Putrimu dalam masalah. Ada apa dengan putriku? Ayah Kiyue, dari mana datangnya memar di tubuh putrimu? Memar. Bekas luka di lengan dan bahunya hampir hilang semua. Kalau bukan karena pemeriksaan kesehatan di TK kali ini, aku tidak tahu sampai kapan akan tertipu. Yue, sini, biar ayah lihat. Ayah, Kau itu Chen Yuli, seorang ibu yang melahirkannya. Ini adalah putri kandungnya. bagaimana bisa dia setega itu? Ini salah ayah, aku. Bukan salah ayah. Yue sudah tidak sakit lagi. Ibu guru, terima kasih sudah memberitahu saya. Hal seperti ini tidak akan terjadi lagi di kemudian hari. Ayo, makan yang banyak. Ayah, taman bermainnya seru sekali. Nanti aku boleh ke sana lagi, kan? Tentu saja, nanti ayah akan sering mengajakmu bermain. Cepat habiskan makananmu. Terima kasih, ayah. Oh, kukira aku salah lihat. Bukankah ini selebritas kompleks kita? Tumben sekali hari ini ada waktu makan di luar. Tetangga yang sering merebut tempat parkirku. Dulu pernah kuberi pelajaran beberapa kali. Dengar-dengar, kamu ini takut istri. Iya, dia suruh berdiri. Kamu tidak berani duduk. Hari ini keluar makan tanpa izinnya. Tidak tak nanti pulang disuruh berlutut minta maaf. Bukan urusanmu. Hahaha, memang bukan urusanku. Tapi kalau seorang pria hidupnya diinjak-injak oleh istri, hidup seperti itu benar-benar tidak ada artinya. Itu karena kamu. Semua gajiku kuberikan pada Chen Yuli. Belum tentu aku bisa mengeluarkan beberapa koin. Semuanya hanya menguntungkan ayah dan keluarganya. Masa iya beberapa ratus yuan saja tidak bisa kau keluarkan? Jangan sok gengsi. Kalau tidak, nanti kamu bisa malu besar. Ayah tidak apa-apa. Dana masuk ke rekening bank Anda sebesar 200. Apa? 2 juta? Tidak mungkin. Beberapa ratus yuan memang tidak bisa aku keluarkan. Tapi kalau beberapa juta, aku masih punya. Ayah hebat kali. Nanti ayah akan jadi lebih hebat lagi. Cepat makan. Sebentar lagi akan muncul saham Monster yang langka hanya ada sekali dalam 10 tahun. Ini adalah kesempatanku. Sebelum itu, aku akan menciptakan lebih banyak keajaiban. Uang ini kudapatkan dari kemampuanku sendiri. Hanya tersisa dari hasil investasi. Dan sekarang, lebih cocok lagi dengan kemampuanku melihat masa depan. Besok aku akan pergi ke perusahaan sekuritas untuk membuka rekening. Pasti bisa untung besar. Semuanya akan naik. Wah, hari ini saja sudah untung 1 juta. Sepertinya saat likuidasi nanti, seharusnya bisa dapat dukungan puluhan juta. Saat itu, aku tidak perlu lagi menunduk. Sempurna sekali, kawan. Bukankah ini salah satu pemimpin industri farmasi dalam negeri? Identitas dari Ruixing Medis. Aku baru saja melihatmu beroperasi setengah hari. Tidak ada satupun kesalahan. Semuanya menyentuh batas atas. Anak muda, keberuntunganmu bagus sekali. Ini bukan keberuntungan, ini adalah aku ini orangnya. Paling suka berteman dengan orang yang punya kemampuan. Tidak tahu apakah saya mendapat kehormatan ini. Rumor tentangku di dunia bisnis sering muncul di berbagai lingkaran politik dan bisnis. Tidak kusangka itu benar. Qi Yuan Hang tidak punya kartu nama. Pengangguran. Saya tidak peduli dengan semua itu. Seperti kata pepatah populer sekarang, saat bepergian, status itu kita yang ciptakan sendiri. Yuan Hang, ini yang aku bilang ke kamu. 100 juta itu adikku yang meminjamkan buat aku beli rumah buat nikah. Jangan mimpi mau mengubur masa lalu balik lagi jualan muka. Hampir lupa, kakak Yuli yang paling tua sekarang masih kerja di pemerintahan Hongxin. Jabatannya kepala regu. Pantas dia kira aku datang buat nagih utang. Uang itu aku pinjam dari hasil jual rumah. Dulu sudah sepakat, kenapa sekarang tidak dibayar balik? Katanya sudah sepakat. Bukti surat utangnya mana? Lagi pula adikku sudah cerai sama kamu. Uang yang aku pinjam dari dia akan aku kembalikan ke dia. Kalau uang dari aku, mending kamu mimpi saja. Kalian berdua lempar dia keluar biar tidak mengotori udara perusahaan. Coba saja kalian berani sentuh teman aku. Kamu ini muncul dari mana lagi? Kenapa kamu mau pasang badan buat dia? Tuan Zhao, ini urusan saya. Anda tidak perlu ikut campur atau bikin saya serba salah. Baru saja aku anggap kamu saudara, teman. Sudah ada yang cari gara-gara sama kamu di depan muka aku. Ini bukan sama saja menamparkan muka aku. Seumur hidup, ini pertama kalinya. Hebat, kamu memang sok jago. Ya, HMPH. Kamu tidak berkaca dulu. Lihat diri kamu itu siapa. Bisa satu geng sama Qi Yuan Hang sampah begitu. Jelas satu level semua. Di sini kamu mau pamer taring ke aku. Ya, bagus. Kamu hebat, memang hebat. Pantas saja kamu datang minta uang ke aku. Ternyata ada backingan. Sayangnya, dasar sampah. Aku bilang ke kamu, uang sepeser pun kamu tidak akan dapat. Kamu bawa Yue yang kecil itu ke jalan buat mengemis saja. Permisi, kartu Hongxin sekuritas kamu itu. Gaya kamu makin besar saja. Ya, kepala regu satpam berani segila ini. Aku malah mau tanya dia. Ini sikap kamu ke pemegang saham. Oh, masih kenal bos juga rupanya. Silakan mulai akting kamu. Aku tunggu di sini. Aku mau lihat kamu bisa apa. Cuma
begini, aku kira kamu punya kekuatan apa? Masih berani ngaku kenal bosku? Ya, ternyata memang tidak punya kapasitas. Paling juga cuma sok keren, biar kelihatan tajir. Masih ada yang ngobrol soal promosi jabatan di perusahaan. Usir dua orang idiot ini keluar. Berhenti. Tuan Qin, kok Anda datang sendiri? Anda suruh resepsionis panggil saja, sudah cukup. Tidak perlu turun langsung. Aduh, kalau aku tidak turun, tidak beres ini. Kamu ini mau macam-macam sama pemegang saham perusahaan? Ya, itu pemegang saham dari Hudemu Weixing Medis, Zhao Tianyu. Tuan Zhao juga salah satu pemegang saham perusahaan sekuritas kita. Begitu saja kamu tidak kenal, masih mau jadi kepala regu satpam. Lebih parah lagi, ternyata kamu memang bukan pura-pura. Sampah yang menipu atasan. Kok bisa kenal bisnis receh begini? Tuan Zhao, salah paham, ini semua salah paham. Menurut saya ini bukan sekadar salah paham. Dia berutang uang teman aku, tapi tidak dibayar. Moral dan etikanya juga busuk. Membiarkan orang seperti ini tetap di perusahaan. Bukan sama saja memelihara duri dalam daging. Han Ge, cepat bantu aku ngomong ke Tuan Zhao. Tadi cuma bercanda. Aku ini kakak besar kamu. Loh, kamu harusnya bantu aku bicara. Kamu benar-benar kurang ajar. Kamu, Tuan Zhao, Anda orang besar. Tidak perlu berurusan dengan semut sepertiku. Anggap saja aku ini kentut dan lepaskan aku. Memohon padaku tidak ada gunanya. Kau harus membuat temanku ini memaafkanmu. Cai Hai Liang, kalau kau tidak bisa memberikan solusi yang memuaskan untuk Tuan Zhao, bereskan barang-barangmu dan enyah dari sini. Jangan kira aku tidak tahu kau memungut biaya keamanan. Soal pemotongan dana oleh perusahaan itu, nanti kau tinggal tunggu saja makan nasi gratis dari pemerintah. Kak Jie, Tuan Qi, mohon lepaskan aku kali ini. Aku akan kembalikan semua uangmu. Aku akan meminjamkannya padamu dengan bunga. Benar-benar mulut seorang penjilat. Tapi, aku lebih memilih tidak mendapatkan 1 juta itu dan melapor ke polisi. Kau tidak boleh melakukan ini padaku. Apa kau tidak takut Xiao Li akan membencimu? Aku ini pamannya Xiao Li. Kau ini paman macam apa? Tuan Qi, lakukan saja apa yang harus dilakukan. Sekretaris Li, Cai Hailiang, telah menggelapkan aset perusahaan dalam jumlah besar. Segera laporkan ke polisi. Baik, kapten tim dari perhentian sebelumnya sudah dikepung begitu lama. Kalau tidak mati, setidaknya kulitnya akan terkelupas. Hari ini adalah masalahku. Nanti malam aku akan traktir Tuan Zhao dan Tuan Qi makan malam. Sebagai permintaan maaf resmi. Sekalian, aku ingin belajar pengalaman bermain saham dari bos Qi kita. Main saham. Wah, sepertinya kau tidak tahu. Teman baruku ini, dia itu seorang dewi saham. Temanku ini, semua operasinya selalu tepat sasaran. Tidak ada satupun kesalahan. Ke-20 target ini semuanya laku keras. Dewi saham, ya, keberuntungan, bukan. Ini jelas bukan hanya keberuntungan. Temanmu ini, aku harus berteman dengannya. Hahaha. Kalau suatu hari nanti kau bisa membawa serta istrimu untuk bermain bersama, itu akan sangat bagus. Di kehidupan sebelumnya, aku dijebak oleh Chen Yuli. Usahaku selalu ditekan oleh mertuaku. Sekarang akhirnya aku menemukan kesempatan. Aku bahkan punya nyawa lebih, bahkan bisa punya lebih banyak teman dan koneksi. Astaga, sial sekali. Sudah kubilang dari awal, bajingan kecil Qi Yuanhang itu adalah bintang kesialan. Sekarang bahkan kakakmu ikut terseret. Aku akan membuat perhitungan dengannya. Masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Siapa suruh kakakmu sedang sial? Kebetulan sekali memprovokasi orang yang salah. Dia kenal dengan keluarga Direktur Shao dari Ruixing Medis. Bagaimana kau mau membuat perhitungan? Dasar otak babi. Kau ini pembawa sial. Kenapa juga kau menikah dengan pemula itu? Malah membawa serta si beban itu. Qi Yuanhang lebih baik cepat mencarikanmu ayah tiri. Nilai Qi Yuanhang sudah lama aku peras habis. Sekarang dia hanyalah seorang gembel. Lagi pula, Yue juga bukan anaknya. Ayah kandung Yue yang sebenarnya adalah pewaris Shengning Medis. Kekayaannya puluhan miliar. Benarkah? Aduh, putriku sayang, seleramu benar-benar jitu. Pegang erat-erat paha domba gemuk ini. Hahaha. Pasti bisa dapat bagian 10 atau 8 rumah darinya kan? Hahaha. Lain kali, ajak dia datang ke rumah. Bertemu orang tua, keluargaku ini benar-benar aneh. Tapi yang dikatakan ibu juga ada benarnya. Masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Aku ingin melihat Qi Yuanhang tidak akan pernah bisa bantu umur hidupnya. Di masa depan, kalau Kitua ada masalah, jangan sungkan datang mencariku. Kalau aku tidak bisa menyelesaikannya, masih ada Kak Zhao. Yang dikatakan Kitua benar. Jangan sungkan. Ya, kalau begitu, aku ucapkan terima kasih sebelumnya pada Kak Zhao dan Kak Qi. Ngomong-ngomong, aku jadi teringat saat pertama kali bertemu kalian berdua. Aku sampai kaget. Kalian mirip sekali. Kalau bukan karena Pak Zhao bilang dia tidak punya saudara, aku pasti mengira kalian kembar. Benar-benar jodoh yang tak terduga. Hahaha. Maaf ya, sebentar lagi aku mau menjemput putriku bersamanya. Tidak apa-apa. Nanti kulihat apakah dia punya anak haram atau tidak. Sayang, di TK tadi jadi anak baik kan? Tentu saja, Yue anak yang paling penurut. Tahun ini, Bu Guru yang bahkan memberiku bunga merah kecil. Loh. Wah, Yue hebat sekali. Kalau begitu, ayah beri hadiah. Mau. Hari ini ayah dapat uang banyak. Yue boleh minta apa saja. Benarkah? Kalau begitu, aku mau rokil yang cantik dan makanan yang enak-enak. Tentu, ayah akan penuhi semua keinginan
keinginanmu. Ayo, hehehe. Ayo. Sial. Hati-hati. Istrimu mana? Kami sudah bercerai. Kalau begitu, bukankah punya kesempatan? Ada apa? Seharusnya dari dulu aku tahu dia bukan wanita baik-baik. Mata duitan yang tidak tahu sopan santun. Bercerai juga bagus. Kalau tahu akan begini, seharusnya dulu aku pakai uang untuk mengusir wanita itu. Bukannya hanya diam-diam memperhatikanmu dan memilih untuk memendam perasaan ini di dalam hati. Semuanya sudah berlalu. Sekarang aku hanya ingin hidup dengan baik bersama Yue. Tapi aku dengar, anak yang kekurangan kasih sayang ibu sejak kecil akan berpengaruh saat dewasa nanti. Mungkin saja, tapi dengan kondisiku sekarang, sulit mencari pasangan yang cocok. Lagi pula, tidak ada jaminan dia pasti akan baik pada Yue. Daripada begitu, lebih baik tetap seperti sekarang. Bagaimana menurutmu tentang aku? Apa dia tidak mau? Bukan begitu. Kalau begitu, berarti aku salah paham. Kalau kamu tidak keberatan. Aku bisa menjadi ibu untuk Yue. Kamu serius? Sebenarnya, aku sudah menyukaimu sejak kuliah. Tapi karena wanita itu lebih dulu, aku selalu memendamnya di dalam hati. Aku berani bilang padamu. Gu Yilin, kamu menyukaiku. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Kamu tidak perlu buru-buru menjawabku. Lusa adalah pesta ulang tahun. Kalau kamu ada waktu, datanglah. Ayah, aku cantik tidak? Ayah. Cantik, sayangku cantik sekali. Ayah sedang memikirkan tante cantik itu. Iya. Yue, apa kamu tidak suka dengan tante yang tadi menjemput kita? Kalau ayah suka, Yue juga akan suka. Anak pintar, bagaimanapun juga, nanti kau tetap harus datang melihatnya. Setidaknya ini adalah kesempatan untuk masuk ke lingkaran mereka. Inikah pesta ulang tahun kalangan atas? Kemegahannya saja sudah bukan sesuatu yang bisa dijangkau orang biasa. Memang pantas menjadi satu-satunya pewaris grup Gu. Pesta ulang tahun sang permata keluarga. Qi Yuanhang, kau berani-beraninya mengikutiku. Dulu sudah kita bicarakan dengan sangat jelas. Kita berdua sudah tidak punya hubungan apa-apa lagi. Kenapa kau masih terus menggangguku? Pria tua ini menyesal. Iya, dengan keadaannya yang sekarang, wanita mana yang mau dengannya? Mungkin untuk menyewa wanita penghibur saja, dia tidak punya uang. Kau tidak berpikir aku datang ke sini untukmu, kan? Aku ingin lihat sampai kapan kau bisa keras kepala. Aku beritahu kau, kalau kau terus-menerus menggangguku, aku akan panggil polisi. Lihat ini. Ini adalah undangan pesta dari putri grup Gu. Di dalamnya semua adalah pejabat dan orang-orang terhormat. Orang-orang yang bahkan tidak bisa kau impikan seumur hidupmu. Dan aku adalah tamu yang diundang. Jangan buang-buang waktu dengan pecundang ini. Sayang, kau benar. Seumur hidupku, aku hanya menggandeng tangan seorang gadis muda. Yuanhang, kenapa kau baru datang? Siapa orang ini? Penampilannya biasa saja. Apa mungkin dia seorang elit tersembunyi? Nona Gu, sang Taipan, menyambutnya secara pribadi. Paling tidak, kekayaannya di atas 1 miliar. Iya, tadi aku baru saja menjemput Yue pulang sekolah. Anak ini merengek ingin bertemu denganmu. Selamat ulang tahun, kakak. Terima kasih, Yue. Kalian bisa datang saja. Kakak sudah sangat senang. Yuanhang, tentang urusan kita, sudah kau putuskan? Sebentar lagi. Oh iya, waktu itu aku pergi terburu-buru. Aku lupa memberikan ini padamu. Sekarang, bersenang-senanglah di sekolah dasar. Aku masih ada urusan. Nanti aku akan menemuimu lagi. Dia pasti akan menjadi gadis yang baik. Mungkin aku memang harus mempertimbangkannya. Kupikir suara apa yang kudengar dari jauh. Ternyata itu kau, si pecundang. Kudengar. Istri yang kau puja setengah mati itu kabur dengan orang lain. Payah sekali. Minggir. Ini pesta kalangan atas. Kau, seorang pengangguran, masih mau masuk. Haha. Kau hanya ingin membawa anakmu untuk mengemis. Begini saja. Berlututlah di hadapanku, dan aku akan membawamu masuk. Kertas itu simpan saja untuk mengelap mulutmu. Bau busuk mulutmu sudah tercium sampai sini. Tidak mungkin, Qi Yuanhang, seorang yatim piatu. Bagaimana mungkin dia punya undangan? Aku mengerti. Kau berani-beraninya membeli undangan palsu. Qi Yuanhang, kau cari mati. Ya. Sini, biar ku beritahu. Proyek yang kuceritakan padamu terakhir kali, sekarang sangat direkomendasikan. Tentu saja, ayah, aku mau makan ini dan itu juga. Dasar kau anak nakal. Jangan sampai membuat Tante Gu bangkrut karena kau makan terlalu banyak. Tentu saja tidak. Qi Yuanhang, kau ini mengganggu sekali. Ya, sampai kapan kau akan mengejarku? Kau sudah membuang-buang waktuku begitu lama. Kita sudah bercerai. Masih saja membawa anak ini untuk membuatku muak. Chen Yuli, jaga mulutmu. Kalau ada masalah, hadapi aku. Jangan menindas putriku. Qi Yuanhang, bagaimana kau bisa menyelinap masuk? Apa kau tidak sadar diri? Dulu aku benar-benar buta sampai bisa menyukaimu. Dasar cundang payah. Benar-benar tidak berguna. Kau hanya ingin Yuli bahagia, kan? Gunakan mulutmu untuk membujuknya. Uang ini untukmu. Bukankah kau ingin melihatku masuk? Silakan. Bagaimana mungkin tamu terhormat? Tidak mungkin. Bagaimana kau bisa
bisa punya undangan. Hahaha, lucu sekali. Itu hanya selembar kertas bekas. Presiden Luo, undangan ini juga palsu. Hanya selembar kertas bekas. Ya, omong kosong. Mata anjing mana yang kau pakai untuk melihat undanganku ini palsu? Masih saja berlagak. Qi Yuanhang, tadi saat kau membeli undangan dari wanita itu, aku ada di sampingmu. Hahaha. Si Chun Guanglian ini, bahkan Gu Yilin saja tidak kenal. Berani-beraninya muncul. Dasar pecundang, pergi sana. Apa yang kulakukan? Tentu saja aku datang untuk. Kau berani-beraninya menipuku dengan barang palsu. Siapa yang membuat keributan di sini? Bahkan sampai mengganggu manajer Gu. Manajer Gu? Ada apa? Tangkap penipu yang memalsukan undangan ini untukku. Qi Yuanhang, kau pecundang. Demi mengejarku kembali, kau sampai berani menipu. Anak kecil ini juga harus ditangkap. Jangan sampai saat besar nanti dia juga jadi penipu. Apa? Beraninya kau? Bagaimanapun juga, Yue adalah putri kandungmu. Kau benar-benar sudah buta karena harta. Kau berani memukulku. Sayang, kau harus membelaku. HMPH tidak hanya memalsukan undangan, tapi juga berani melukai orang di hadapanku. Manajer Gu, undangan ini diberikan oleh Nona Gu. Kau tidak pantas menyentuhnya. Apa kau tidak punya mata? Kau hanya seorang janda cerai. Beraninya menggertak di sini. Memangnya siapa yang kau takuti? Manajer Gu, bawa penipu ini dan usir dia. Aku ingin lihat siapa yang berani. Aku ingin lihat apa yang berani. Mama. Dia nona besar. Cepat kembali. Nona, mereka membuat keributan. Aku tidak bermaksud mengganggumu. Aku baru pergi sebentar. Yuanhang dan Yue sudah ditindas orang. Ini semua salahku, Nona Gu. Tenang saja, cundang ini akan segera kami bereskan. Benar, Nona Gu. Orang ini memalsukan undanganmu. Dia pantas mati. Qi Yuanhang, kau pecundang tidak berguna. Hari ini kau sudah mengganggu Nona Gu. Kau benar-benar cari mati. Kau benar-benar pantas mati. Menurutku, yang pantas mati adalah kau. Bagaimana mungkin dia Nona Gu? Bukankah dia seorang penipu? Undangan Yuanhang aku yang memberikannya. Kau tidak punya hak untuk menghinanya. Nona Gu, Yue hanya bercanda. Ini hadiah ulang tahunmu. Hadiahnya untukmu. Aku permisi dulu. Yuanhang, tunggu. Yuanhang marah. Ini semua salahku, Nona Gu. Aku yang tidak bisa melihat orang baik. Bukan karena ketulusanmu, tapi anggap saja demi hubungan baik perusahaan kita. Maafkan kami. Memaafkanmu, manajer Gu. Banyak orang yang mengantre untuk posisimu ini. Apa yang harus dilakukan? Seharusnya kau sudah tahu, kan, kakak? Nona Gu. Nona Gu, saya Direktur Luo. Kerja sama perusahaan Anda dengan grup Gus sama seperti batu bata di lantai ini. Nona Gu, jangan. Ayahku akan membunuhku. Ayah, jangan pergi. Aku takut. Yue, ayah janji padamu, kejadian hari ini tidak akan terulang lagi. Ayah pasti akan membangun kerajaan bisnis kita sendiri, agar tidak ada seorang pun yang berani meremehkan kita. Yue, ayah ada di ruang tamu. Cepatlah tidur. Ya. Lusa, saham Yaogu akan diluncurkan. Lebih dari 10 target ini memberiku modal 12 juta. Hampir tidak ada bedanya dengan perkiraanku. Tapi untuk membangun kerajaan bisnis, hanya mengandalkan modalku saja masih belum cukup. Kalau mau cari uang, aku akan ajak saudara-saudaraku untuk kaya bersama. Yang Youbin adalah satu-satunya temanku. Sejak menikah dengan Chen Yuli, kami tidak pernah berhubungan lagi. Alasannya ternyata karena Chen Yuli tidak suka dengan orang miskin. Dia bilang teman-temanku hanya akan menghambatku. Hasilnya, aku malah dimanfaatkan oleh keluarga Chen seumur hidup. Kitua, kamu ini suami takut istri. Iya, tumben sekali meneleponku. Binzi, kau percaya padaku atau tidak? Kitua, tangkapan layar saham yang kau kirim semalam itu asli atau palsu? Kige, kakak Ki. Jangan membuatku penasaran lagi. Aku tidak bisa tidur semalaman. Tahu, si tua yang ini usianya sudah tidak muda lagi. Masih punya banyak utang karena main saham. Aku harus membantunya, biar dia bisa membalikkan keadaan. Ini belum seberapa. Hari ini baru pertunjukan utamanya. Benar, aku ikut katamu saja. Setidaknya kita bisa dapat beberapa juta, kan? Masih bicara soal beberapa juta. Jangan membual, deh. Song Liang, waktu kuliah dia pernah menyatakan cinta padaku, tapi kutolak. Dia selalu menyimpan dendam. Qi Yuanhang, yang Youbin, cuma kalian berdua cundang ini. Masih butuh orang lain untuk main saham. Jangan membuatku tertawa sampai mati. Aku datang untuk bermain saham, bukan datang untuk berdebat. Ci, sudah mau cerai, kan? Kau punya uang untuk main saham. Ikut aku. Tuan, mau main saham berapa sen? Apa, di rekeningnya ada 15 juta. Tadi ekspresimu tidak seperti ini. Loh, untung saja semalam yang Youbin memberiku lebih dari 1 ditambah dengan uang hasil jual mobil. Akhirnya terkumpul 15 juta. Beli semua
saham ST Jiankang ini. Saham ini sudah rugi lebih dari sebulan. Orang bodoh pun tidak akan membelinya. Pembukaan pasar saham tinggal 1 menit lagi. Begitu sahamnya naik, jangan sampai kau menyesal dan menjilat ludah sendiri. Kalau kusuruh beli, ya beli saja. Kenapa banyak sekali omong kosong? Cepat. Ayo, kekuatan penuh. Bagaimana mungkin? Cepatlah sedikit. Semua akan kupenuhi untukmu. ST Jiankang diakuisisi oleh Sanjing Medis. Ini memicu kenaikan gila-gilaan pada sahamnya. Tapi besok malam, bos ST akan bunuh diri dengan melompat dari gedung. Sahamnya akan anjlok. Berhasil. Sudah 12 yuan katanya. Naik 3 kali lipat dalam beberapa menit. Yuan Hang, kau ini dewa saham. Sialan. Ini baru permulaan. Modal kita masih terlalu sedikit. Kalau tidak, hasilnya bisa lebih gila lagi. Sepupu, pria yang main saham itu semuanya bajingan beracun. Kau harus buka mata lebar-lebar. Yuan Hang, ini sepupuku, Tan Minghao. Dia dijuluki Serigala Wall Street. Sengaja kuundang untuk membantumu. Bocah, mumpung pasar belum tutup, aku sarankan kau cepat jual saham busuk ini. Kenapa bengong? Cepat lakukan. Kalau tidak, kau akan bangkrut sampai mau lompat dari gedung. Sepupu, apa pendapatmu? Kau bandingkan aku yang lulusan Universitas Oxford, yang sudah malang melintang di Wall Street selama bertahun-tahun. Hanya saham ini, aku saja tidak bisa memahaminya. Apalagi kalian, aku sarankan kalian lebih baik mundur saja. Yuan Hang, di kehidupan sebelumnya, aku juga tidak bisa memahami kata-katanya. Si licik ini hanya berani mengamati. Akibatnya, dia melewatkan kesempatan emas dan menyesalinya kemudian. Aku percaya pada penilaianku sendiri. Benar-benar anjing bodoh. Aku sudah baik hati nolongin kau, tapi kau malah ngotot nabrak jalan buntu. Kalau bukan karena kau sepupu nonagu, mana aku mau sopan sama kau? Gimana kalau kita taruhan 1 ronde? Yang kalah manggil yang menang ayah. Hei Laoki, kok kau santai banget? Tidak panik sedikit pun. Kita ini cuma orang pinggir jalan cari makan, atau manusia langit yang turun ke dunia. Lihat saja hari ini, jangan khawatir. Masih pura-pura, ya, ada orang yang di depan tidak bilang apa-apa. Padahal dalam hati paniknya setengah mati. Hah. Yuan Hang, sepupuku sama Sanxia mantau saham ini semalaman. Hari ini mungkin meledak, bakal kacau. Kau tidak bercanda, kan? Terlambat, sudah terlambat total. Berteman sama orang salah, ikut-ikut jadi ke bawah. Kau ikut dia bergaul, pantas saja rugi duit. Hahaha, Yuan Hang. Kau terlalu ceroboh. Dua amatir kayak kalian masih mau jadi dewa saham. Teriak panggil ayah, nanti ayah kasih kalian uang ongkos pulang. Sepertinya aku belum kalah, kan? Hah, sahamnya 5 yuan. Ini beneran kebalik. Hahaha, 10 juta. 10 juta? Hahaha. 10 juta. Masih main piano? Ya, kau boleh panggil ayah yang kenceng. Belum makan. Ayah, nonagu, jangan sungkan. Aku ini paling suka seriusin hal sepele. Aku juga baru pertama kali lihat sepupu kalah. Yuan Hang, kau memang gila hebat. Tidak, gaya investasi Yuan Hang dan wajahmu itu mirip sekali. Tes ayah dan anak juga sudah kau lakukan. Ya, panggil dia keluar. Aku mau periksa sendiri. Baik. Direktur Zhao, orangnya tidak ada di pintu. Hari ini aku kenalin kau sama sosok yang hebatnya tembus langit. Oke. Yuan Hang, ternyata benar kau. Yuan Hang, kok kau ada di sini? Teman ngajak aku datang, tidak enak nolaknya. Cuma pakai baju beberapa ribu yuan saja sudah mau bikin orang silau. Kita jalan di kawasan orang tajir. Jiang Seng, cukup. Kenapa? Xiaogu, aku cuma omongin dia 2 kalimat saja. Kau sudah iba. Urusan kalian berdua. Masih mau dapat dukungan toko besar itu atau tidak? Nak, toko besar di Sanjing bikin jamuan. Cepat minggir, pergi sana. Nona, aku paham niatmu mau bantu aku. Tapi urusan ini memang lagi masa otorisasi proyek. Masih perlu bantuan relasi daerah dan jaringan di Sanjing. Kau mau pulang dulu saja. Nona Wu, aku datang bukan karena kamu. Kau Tianyu yang traktir aku makan. Perempuan itu Direktur Zhao. Jangan bercanda. Aku masuk dulu. Tanpa koneksi memang tidak jalan. Sudah saatnya cari rekan bisnis. Waktu Xiaoqi pergi dulu, dia sudah hamil. Berarti Yuan Hang ini anaknya. Laporan tes 99% sudah keluar. Anda lihat sendiri saja. Baik. Biar aku jemput dia dulu. Baik, ini ayahnya anak siapa? Dia itu cuma kodok gendut yang pengen makan daging angsa. Tadi juga sempat ganggu nonagu. Kelihatannya datang buat minta duit. Mana mungkin begitu? Usir dia keluar untuk. Tunggu sebentar. Orangnya aku yang bawa. Chang Lin, maksudnya apa? Lin, jelaskan. Apa hubungan dia denganmu? Yuan Hang, aku temannya. 5 yuan. Jadi ini teman yang kau banggakan. Nyali yang besar. Kau benar-benar tidak tahu diri. Guilin, kalau kau tidak mau menghancurkan keluarga
keluarga Gu. Cepat suruh dia pergi. Dasar anak tidak berbakti. Keluarga Gu sudah membesarkanmu selama ini. Apa kau ingin menghancurkan keluarga Gu? Akan kuhajar kau. Tuan Gu, kita hanya makan. Tidak perlu sampai memukul temanku. Orang rendahan sepertimu juga pantas berada di acara seperti ini. Cari mati. Tangkap dia. Beri pelajaran. Aku ingin lihat siapa sebenarnya yang menyuruhmu datang ke sini. Aku yang menyuruhnya. Besar sekali nyali kalian. Presdir Zhao dan Presdir Xia. Kalian sampai mengganggu orang penting seperti mereka. Aku khawatir kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. HMPH, bocah. Orang-orang besar seperti ini adalah sosok yang tidak akan pernah bisa kau jangkau. Kalau kau pintar, cepat berlutut dan minta maaf. Supaya tangan dan kakimu tidak dipatahkan orang. Seperti anjing. Panggil polisi. Tidak enak kan? Yuan Hang adalah temanku. Saya mohon, tuan-tuan, demi keluarga Gu, mohon maafkan dia kali ini. Diam kau, gadis sialan. Apa kau mau menghancurkan keluarga Gu? Demi keluarga Gu. Memangnya seberapa besar nama keluarga Gu? Benar-benar tidak tahu malu. Punya kerabat sepertimu, benar-benar sial 7 turunan. Presdir Zhao, tamumu ini benar-benar lancang. Oh, berani sekali kau memaku. Pengawal, usir anjing ini keluar. Berhenti. Presdir Zhao, dia adikku. Qi Yuan Hang adalah tamu terhormat yang aku undang. Besar sekali nyalimu. Tamu terhormat. Paman, bagaimana orang-orang ini harus diurus? Aku akan membiarkan Qi kecil yang memutuskannya. Apa kalian tidak salah orang? Dia kan hanya orang miskin. Jangan sampai kau menyuruhku diam. Qi kecil, nasib orang-orang ini ada di tanganmu. Katakan saja dengan bebas. Benar-benar menyuruhku yang memutuskan. Apa maksudnya ini? Presdir Qi, maafkanlah kami. Kami yang tidak punya mata dan tidak mengenali orang hebat. Ini benar-benar hanya salah paham. Benar, Presdir Qi, benar. Maafkan kami. Ya, hanya bercanda denganmu. Bercanda? Hari ini, jika Presdir Zhao tidak datang, apa kalian masih akan bilang ini hanya bercanda? Karena Presdir Xia sudah bicara. Maka hari ini, aku akan membuat keluarga Jia lenyap dari Binceng. Jangan. Ikut aku. Hei, jangan. Haha. Ya Tuhan, siapa sebenarnya bocah ini? Sampai-sampai Xiaoruhai pun memberinya muka. Dan juga, aku ingin Yilin menjadi kepala keluarga Gu. Baiklah. Aku tidak menyangka kau benar-benar kenal Presdir Zhao. Dan sepertinya hubungan kalian baik. Yilin, kau pulang duluan saja. Qi kecil, ku dengar kau dibesarkan di panti asuhan. Tidak kusangka kau bisa mencapai kesuksesan seperti ini. Presdir Xia, Anda terlalu memuji. Dengan kesuksesanmu ini, pernahkah kau berpikir untuk mencari orang tuamu? Untuk apa mencari orang yang sudah membuangku? Lebih baik anggap saja mereka sudah mati. Lagi pula selama bertahun-tahun ini, aku sudah terbiasa sendirian. Selama bertahun-tahun ini, anak ini benar-benar sudah menderita. Sekarang aku sudah kembali. Aku tidak akan membiarkannya menderita sedikit pun lagi. Paman, jangan hanya mengobrol saja. Makanlah sedikit. Oh, Yuan Hang, kamu masih belum tahu siapa aku, kan? Dia ini adalah angel investormu. Hehe, angel investor, Xiao Zhu. Iya, aku sudah malang melintang di dunia investasi selama bertahun-tahun. Aku paling mengagumi talenta sepertimu yang merintis dari bawah. Karena itu, aku ingin mengundangmu menjadi kepala penasihat investasiku. Kepala penasihat investasi. Apa aku tidak salah dengar? Atau ini bantuan dari Pak Tua Zhang untukmu? Kalau begitu, terima kasih banyak atas kebaikan Tuan Xia. Jika ada masalah di kemudian hari, aku pasti akan membantu. Tuan Xiao, maaf sekali ya, anak perempuanku sudah mau pulang sekolah. Aku harus menjemputnya. Lain kali, jangan lupa bawa gadis kecilmu untuk menemuiku. Hehe, Paman, apa yang sedang Paman lakukan? Bukankah Paman mau mengakui Yuan Hang? Aku ingin Yuan Hang kembali dengan status sebagai pewaris. Tapi sekarang belum saatnya. Tunggu sampai dia melewati badai sekali lagi. Merasakan sedikit penderitaan lagi. Barulah cukup. Itu tidak benar, Paman. Lalu kenapa Paman mau membantunya? Banyak omong. Biarkan anakku berjuang sendiri. Sudah kuduga, Paman itu luarnya saja galak tapi hatinya selembut tahu. Su Xiaoyu, ayahmu tidak menjemputmu hari ini. Apa dia sudah tidak menginginkanmu lagi? Bukan begitu kok. Kan sudah kubilang, ayahku jauh lebih hebat dari ayahmu. Apa yang bisa dibanggakan? Ayahku hanya sedang ada urusan hari ini. Ayah. Sayang, ayah datang menjemputmu. Ayah, akhirnya ayah datang juga. Lihatlah, ayahku jauh lebih hebat dari ayahmu. Bahkan mengendarai mobil mewah. Ayah. Maaf ya, Yue. Ayah hari ini sedang membahas kerjasama. Jadi datang terlambat. Qi Yuan Hang, kerjasama apanya? Menurutku kau ketinggalan bas, kan? Su Xiaoyu, ayahmu bahkan tidak punya mobil. Giliran kalian yang beli obat. Benar-benar memalukan. Dasar sampah. Apa yang kau katakan? Qi Yuan Hang, urus anakmu baik-baik. Kalau tidak, akan kuhajar kalian berdua sekaligus. Seorang pria bucin yang di rumah, bahkan tidak berani kentut. Setelah bercerai, masih punya uang berapa? Di sisiku, wanita cantik
cantik berjejer seperti awan. Aku bahkan sudah mencarikan beberapa ibu tiri untuk Xiao. Tidak sepertimu, pecundang yang tidak ada yang peduli. Siapa bilang tidak ada yang peduli padanya? Wow, orang tua siapa itu? Cantik sekali. Kalau aku bisa punya istri secantik itu, mati pun aku rela. Tunggu. Presdirgu, kenapa Anda bisa ada di sini? Saya dengar Anda baru saja menjabat sebagai presiden direktur. Selamat. Patnya dari sini. Presdirgu, Anda akan sial jika bertemu dengannya. Aku justru ingin lihat kesialan macam apa yang kau maksud. Penyiar ini tiba-tiba jadi berani. Apa mungkin dia sengaja cari perhatian Presdirgu? Presdirgu, pria ini adalah pria tua yang dicampakkan oleh seorang wanita. Menurutku dia menghalangi di sini hanya untuk cari sensasi. Yuan Hang adalah suamiku. Memangnya kau pantas dicampur? Benar begitu, suamiku. Sejak kapan aku jadi suaminya? Anda bilang apa? Suami. Aku tidak salah dengar kan? Wanita cantik dan sekaya ini Adalah istri Qi Yuan Hang. Mana mungkin? Ayah hebat sekali. Ternyata ayah benar-benar menjadikan tak cantik ini sebagai mama baru. Yue, jangan bicara sembarangan. Nanti Nona Gu bisa marah. Yue, tante antar kamu pulang. Ya, baik. Ayo, kalian meremehkanku. Ayahku adalah yang terhebat. HMPH. Yuan Hang, kamu bawa Yue istirahat dulu. Hari ini, aku akan menunjukkan kebolehanku pada kalian. Nona Gu, ini tidak enak. Kamu kan tamu. Yue, hari ini tante masakkan makanan enak untukmu. Ya, boleh. Hore. Sudah lama aku tidak melihat Yue tertawa sebahagia ini. Waktunya makan. Wow, masakan mama baru benar-benar enak. Jauh lebih enak dari masakan ayah. Kalau ayah suka, tante akan masakkan untukmu tiap hari. Ayah, mama, apa malam ini kalian akan tidur bersama? Anak kecil ini bicara apa sih? Ayah, aku sudah kenyang. Semangat. Ayah. Yuan Hang, terima kasih banyak untuk kejadian hari ini. Aku tidak menyangka kamu sekarang punya kekuatan sebesar ini. Bukan apa-apa, kita saling membantu. Yuan Hang, Aku sekarang sudah menjadi kepala keluargaku. Kamu sudah bisa menikahiku. Nona Gu, kamu mabuk. Aku tidak mabuk, aku sadar sekali. Yuan Hang, apa aku cantik? Sangat cantik. Gilin, sarapannya sudah kusiapkan di atas meja. Qi Yuan Hang, kita. Tenang saja, aku akan bertanggung jawab padamu. Aku. Bukan itu maksudku. Aduh. Halo, Binzi, nanti malam datang ke rumahku, kita mengobrol. Aku mau mendirikan perusahaan. Binzi, bukannya aku sebagai kakak mau menceramahimu, tapi sadarlah sedikit. Jangan kenalkan sembarang orang kepadaku. Lihat saja penampilannya yang miskin dan menyedihkan itu. Bisnis besar apa yang bisa dia lakukan? Mana aku percaya omong kosongmu. Hei, kakak sepupu, jangan marah dulu. Langsung ke intinya saja. Aku ingin membangun departemen penjualan untuk Ruixing. Ruixing, maksudmu raksasa industri medis dalam negeri itu. Pasar selatan Ruixing memang belum dikembangkan. Peluang keuntungannya sangat besar. Tapi masalahnya, atas dasar apa Ruixing mau memberimu otorisasi? Berdasarkan koneksimu yang luas, aku bisa menyelesaikannya. Ternyata pemegang saham Ruixing, Jiang Zhao Tianyu, minta bantuannya seharusnya tidak masalah. Binzi, temanmu ini sudah gila. Iya, Presdir Zhao itu bos besar dengan kekayaan lebih dari 100 juta. Bahkan aku saja hanya bisa melihatmu dari jauh. Apalagi sampai kenal. Yuan Hang, aku sudah kembali ke kampung halaman. Ada apa? Benar-benar Presdir Zhao, Kak Zhao. Saya ingin otorisasi dari perusahaan Ruixing untuk membuat sebuah platform penjualan. Bisa bantu? Tidak bisa. Kamu pergi saja ke cabang Ruixing di Binceng. Aku akan minta sekretaris pamanku untuk membantumu. Kalau begitu, terima kasih banyak Presdir Zhao. Presdir Zhao. Saya Sui Chang dari Hotel Tianye. Kita pernah bertemu sebelumnya. Binzi, kau pergi sewa gudang. Aku akan mengambil surat kuasanya. Sepupumu tidak mau bergabung. Hah? Kita berdua saja sudah cukup. Kaki, ajak aku juga dong. Aku sudah lama mengagumimu. Sikapmu berubah lebih cepat dari membalik halaman buku. Tapi untuk membuka perusahaan, memang butuh pengalaman untuk mengelola situasi secara keseluruhan. Lihat kinerjamu nanti. Iya, baik. Aku bersumpah akan setia pada manajer Qi sampai mati. Silakan duduk. Manajer Li, saya datang untuk mengambil surat kuasa dari Ruixing Medis. Tolong Anda tanda tangani. Dunia ini memang sempit. Manajer Li, orang ini tidak bisa diandalkan. Dia itu cuma pria miskin, anjing penjilat yang dipelihara Nona Gu. Sama sekali tidak punya kemampuan. Benar, dulu aku mencampakkannya. Dia tidak punya apa-apa. Kalaupun dia mendapatkan surat kuasa perusahaan, dia hanya akan merusak reputasi perusahaan. Sebuah perusahaan yang baru saja didirikan, menginginkan surat kuasa dariku. Apa maksudmu? Perusahaan kecil tak berguna mau mengincar surat kuasa perusahaan kita. Benar-benar mimpi di siang bolong. Manajer Li, aku pernah dengar tentang bocah ini. Beberapa hari yang lalu, dia mengacaukan pertemuan para petinggi
anjing. Membuat keluarga Jiang menjadi target para petinggi. Dia membuat kawan hari itu. Anda harus berhati-hati. Apa? Bocah ini yang menghancurkan keluarga Jiang. Saat aku masih bersamanya dulu, aku sudah tahu dia itu pembawa sial. Bahkan orang tuanya sendiri pun mati karena dia. Omong kosong apa yang kau katakan? HMPH, bocah tengik, cepat pergi dari hadapanku. Kalau tidak, akan kupatahkan kedua kakimu dan membuatmu merangkak pulang. Kalian sudah keterlaluan. Halo, Direktur Zhao. Berani terima tidak? Siapa itu? Doudo, kau kenal bocah ini. Dia memintaku memberikan surat kuasa padanya. Mengerti? Saya akan memberikan surat kuasanya padanya. Direktur Li, keluarga Luo kami sudah memberimu begitu banyak sumber daya. Surat kuasa ini harus Anda berikan pada kami. Tenang saja, aku memang berjanji akan memberikan surat kuasa kepada Qi Yuanhang. Tapi aku tidak bilang kapan akan memberikannya. Manajer Li memang cerdas. Qi Yuanhang, si miskin itu, masih mau melawan kita. Menyalahgunakan wewenang, Manajer Li, Anda menyalahgunakan wewenang. Memangnya kenapa? Kalau punya nyali, panggil saja orang untuk menangkapku. Qi Yuanhang, kau mau surat kuasa? Tidak akan pernah. Benar, aku baru saja dapat kabar terbaru. Keluarga Xia dari Sangjing baru-baru ini mengirim orang untuk mendukung kita. Distribusi Ruixing medis di Binceng dengan dukungan dari petinggi besar. Bahkan Zhao Tianli pun tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Selamat, Manajer Li. Lihat itu, Qi Yuanhang, aku, suamiku baru yang sebenarnya. Kau, pungguk merindukan bulan. Lebih baik kau benturkan saja kepalamu sampai mati. Kau, apa-apaan kau ini? Kau pikir setelah menjadi anjing keluarga Gu, kau bisa berbuat seenaknya? Aku beritahu kau, aku bukan hanya tidak akan memberimu surat kuasa, tapi aku juga akan memberikan pasokan keluarga Gu kepada Tuan Muda Luo. Satpam, seret dia keluar dari sini. Li Cheng, sepertinya kau sudah tidak mau bekerja lagi. Li Cheng, sepertinya kau sudah tidak mau bekerja lagi. Tuan Qi, saya Jiang Chua, Sekretaris Direktur Xia. Mohon maaf, saya terlambat. Sekretaris Jiang, kau datang di saat yang tepat. Saya ingin mendapatkan surat kuasa dari Ruixing medis. Anda tenang saja, memangnya kau siapa? Dengan statusmu, kau belum pantas tahu siapa saya. Hei, Hansu, kalau kau tidak mau Ruixing medis bangkrut, muncul di kantor dalam 1 menit. Bagaimana kau bisa kenal dengan Direktur Han? Bagaimana mungkin orang seperti Yuanhang bisa kenal dengan orang besar seperti itu? Tidak, ini pasti palsu. Qi Yuanhang, kau menyewa seseorang untuk berakting. Iya. Kau mau menipu kami agar memberikan surat kuasa akting murahan. Kalian ini bicara omong kosong apa? Sayang, kau memang jeli. Kita hampir saja ditipu oleh si Qi Yuanhang itu. Manajer Li, jangan takut. Bocah ini hanya menggertak sambal, meminjam nama besar orang lain. Kalau kita memberikan surat kuasa ini padanya sekarang, berarti kita masuk perangkapnya. Benar, mana mungkin orang rendahan yang muncul entah dari mana bisa kenal dengan Direktur Han. Kalian ini pasti sudah berkomplot, ingin menipu surat kuasa dariku. Masih berlagak jadi bos besar. Kita laporkan saja dia ke polisi. Laporkan dia atas penipuan. Bagus. Qi Yuanhang, aku akan membuatmu tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Hentikan, Nona Jiang. Direktur Han ini, tutup mulutmu, dasar babi bodoh. Perusahaan ini hampir hancur di tanganmu. Mungkinkah dia? Mungkinkah dia? Tidak mungkin, bukankah dia seorang penipu? Kau ini, Direktur Qi adalah kepala penasihat investasi Tuan Xia. Kepala penasihat investasi. Kau sudah sukses ya. Aku dengan baik hati mempromosikanmu. Dan begini caramu membalasku. Cepat berlutut dan minta maaf pada Direktur Qi. Direktur Qi, ini salah saya. Saya yang buta tidak bisa melihat. Saya yang tidak tahu aturan. Tolong anggap saja ucapan saya tadi seperti angin lalu. Saya tahu saya salah. Tolong maafkan saya kali ini. Kalau sudah tahu salah, cepat enyah dari sini. Menyalahgunakan wewenang perusahaan. Cukup untuk membuatmu mendekam di penjara selama 10 tahun. Tidak. Jangan. Saya tidak menyuruh kalian pergi. Direktur Qi, tenang saja. Saya sudah memberitahu Direktur Xia. Keluarga Luo tidak ada apa-apanya. Siapa yang berani cari masalah, berani-beraninya mengganggu satu-satunya putra Direktur Xia. Keluarga Luo sudah diambang kehancuran. Pergi kau, Luo Zihao. Siapa yang kau buat marah di luar sana? Keluarga Luo kita hancur karenamu. Ayah, dengarkan aku dulu. Sekarang kau harus berlutut dan memohon ampun padanya. Mungkin keluarga Luo masih bisa diselamatkan. Aku mohon, lepaskan keluarga Luo kami. Melepaskan kalian, Chen Yuli. Inikah Direktur Luo yang kau sebut maha kuasa itu? Yuanhang, aku juga terpaksa. Berakting seolah-olah kau suci seperti bunga teratai putih. Sayangnya, aku sudah lama melihat sifat aslimu. Sekretaris Jiang, ayo kita pergi. Sekretaris Jiang, merepotkan Anda. Ini hanya masalah kecil. Orang sehebat Anda memang layak kami investasikan. Bagaimana kalau Direktur Qi, saya antar Anda pulang? Kalau begitu, terima kasih. Tunggu sampai saya puas dengan tindakanmu, baru aku akan mentraktirmu makan. Mau makan tidak? Aku hanya ingin makan nasi jagung. Ayah, sebenarnya ada apa? Katakanlah, ayah, apapun masalahnya, kita bisa bicarakan baik-baik kan? Bicarakan baik-baik kepalamu. Anak durhaka, kau mau membuatku mati karena marah. Ya, bagaimana kau bisa berani memprovokasi Xia Ruhai? Aku juga tidak tahu. Sepertinya Qi Yuanhang itu orangnya Xia Ruhai. Kau ini tidak berguna, ayah.
Zihao, dengan bakatmu, aku yakin kau pasti bisa bangkit kembali. Pergi, ini semua karena kau. Kau yang membuatku bangkrut dan kehilangan segalanya. Kaulah yang menghancurkan keluarga Luo. Kenapa aku bisa sebaik itu? Mana aku tahu kalau Qi Yuanhang punya kemampuan seperti itu. Rekening ini dibekukan. Kembalikan uangku. Tidak bisa. Itu hadiah yang kau berikan padaku. Mana mungkin aku balikin ke kau. Chen Yuli, kau pikir masuk keluarga kaya itu semudah itu? Cepat balikin uangnya. Tas ini, mobil itu, juga kalung itu. Kurang Rp1 saja, kirim kau ke penjara. Aku tidak mau. Aku tidak mau Kalau itu Yuanhang, dia pasti tidak akan begitu padaku. Bu, aku mohon, tolonglah. Tolong selamatkan Xiaolei. Biaya obat Xiaolei masih kurang 100.000 yuan. Dia sudah tidak kuat. Lili, bukannya ayah itu anak orang kaya. Kenapa tidak pergi cari dia? Dia itu. Palingan bikin masalah di rumah orang lalu diusir. Ya kan, keluarga kita sendiri sudah bikin Qi Yuanhang tersinggung. Keluarganya sudah bangkrut. Dasar tidak punya uang. Sudah kubilang, Qi Yuanhang itu anak baik. Masih saja main serong. Nah, sekarang rasakan. Aku benar-benar sudah tidak punya cara. Aku mohon, tolong selamatkan Xiaolei. Kita mana punya uang? Bukan masih ada sertifikat rumah. Nah, Kalau begitu kau pergi saja minta tolong pada Yuanhang. Coba mohon baik-baik. ayah tidak paham dia orangnya begitu. Yuanhang itu orang baik. Di hatinya masih ada kau. Asal kau tahan jijik sedikit, dia pasti akan keluarkan uangnya. Ke taman kanak-kanak, dengar kata yang baik ya. Pergilah. Yuanhang, kau beli mobil. Aku beli mobil, memangnya ada urusannya sama kau. Yuanhang, Xiaolei masih sakit. Kau malah beli mobil mewah. Yuli, Xiaolei itu anakmu. Urusan apa dengan aku? Apapun yang terjadi, dia juga sudah panggil kau ayah selama bertahun-tahun. Mobil ini berapa harganya? Cepat kembalikan, bisa tidak? Mobilnya bagus, paling tidak ratusan ribu yuan. Punya uang terus kenapa? Bukannya uang istri juga. Benar-benar tidak punya hati. Ratusan ribu. Lili, Yuanhang beneran sudah sukses sampai bisa beli mobil semahal ini. Selama ini dia cuma pura-pura saja. Sekarang bagaimana? Yuanhang, kau benar-benar beli mobil mewah. Berarti kau pasti punya uang buat selamatkan Xiaolei. Iya kan? Yuli, Xiaolei itu anakmu dengan Luo Zihao. Ada hubungan apa dengan aku? Mau pakai uangku buat nyelamatin anak hasil selingkuhmu? Mimpi saja. Yuanhang, aku salah. Masih tidak bisa ya? Aku mohon maafkan aku. Aku setuju rujuk dan menikah lagi denganmu. Haha, iya, Yuanhang. Namanya juga suami istri. Bertengkar di kepala ranjang, baikan di ujung ranjang. Apa sih yang tidak bisa ditahan sedikit? Kalau sudah selesai ngomong, cepat pergi. Aku tidak ada urusan apapun dengan kau. Kau tidak boleh pergi. Bilang kau maunya apa? Aku sudah tahu kau pasti akan maafkan aku. Dulu aku juga dipaksa. Jangan banyak omong. Aku cuma mau 1 juta buat selamatkan Xiaolei. Setelah itu aku tidak akan ganggu kau lagi. Perempuan gila, ngelantur apa kau ini? 1 juta yuan bisa dipakai untuk apa? Hahaha. Yuanhang, lihatlah kami sudah setua ini. Setiap hari harus minum obat. Bagaimana kalau kau beri kami 4 atau 5 juta? Tolonglah kami. Sedikit sekali. Bagaimana kalau ku berikan kalian 10 juta? Yuanhang, terima kasih karena tidak mendendam dan masih begitu baik padaku. Mau bagaimana lagi? Aku ini orang baik. Aku tidak tega melihat orang yang otaknya bermasalah. Kau sedang memakiku. Apa-apaan itu? Aku tidak memakimu. Dasar kau Qi Yuanhang, beraninya kau mempermainkanku. Yuanhang, kalaupun kau tidak memikirkan, kau juga harus memikirkan Yue. Anak tidak boleh hidup tanpa seorang ibu. Kau yakin? Dulu ibumu bersumpah setia. Sekarang, apa kau pantas menyebut nama Yue? Tanpa Yuliku, mana mungkin kau bisa mendapatkan istri sebaik ini? Yuanhang sekarang adalah priaku. Apa dia masih butuh istri? Dengan adanya kamu, mana mungkin aku mau barang bekas? Kalian lihat kan, Yuanhang sekarang adalah suami. Jadi, jangan buang-buang waktu kalian lagi. Kenapa kamu bisa bersama Qi Yuanhang? Dari mana datangnya orang ini? Berani-beraninya bicara omong kosong. Aku salah, aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku akan mengirim kalian semua untuk menemani Chen Haijun. Yuanhang, ayo kita pergi. Oh ya, Nona Chen, terima kasih sudah merelakannya sehingga aku bisa mendapatkan Yuanhang. Dan untuk urusan Yue, kau tidak perlu khawatir. Sekarang, akulah ibunya. Kau, dasar kau rubah betina. Nona Gu, terima kasih banyak sudah membantuku menjemputnya kembali. Siapa suruh aku ini milikmu? Jadi aku hanya bisa membantumu. Yuanhang, kapan kita akan menikah? Beberapa hari lagi, daripada memilih hari, lebih baik hari ini. Hari ini saja. Suamiku memang yang terbaik. Halo, Nona Gu. Operasi Tuan Liu tidak bisa dilanjutkan. Kami kekurangan peralatan medis. Sengning medis milik keluarga Luo sudah bangkrut. Lisensi dari Luixing medis diberikan ke perusahaan lain. Pihak sana belum membalas. Gawat.
Beritahu dokter, peralatan medis akan tiba dalam 1 jam. Yuan Ha, kamu bercanda apa? Apa kamu pikir peralatan medis itu mudah didapat? Terlebih lagi, Tuan Liu itu orang penting di militer. Kalau sampai terjadi sesuatu padanya, Keluarga Gu kita akan tamat. Tenang saja, lisensi medis dari Ruixing ada di tanganku. Yuan Hang, sudah saatnya begini kamu masih bercanda. Halo, Binzi, pergi ke rumah sakit afiliasi, jadi tidak. Guo Yuxiao, kamu masih punya muka untuk datang. Nona Liu, tenang saja. Saya jamin operasi ayah Anda pasti akan berjalan dengan sangat baik. Kalian para keluarga kaya yang sombong, hanya karena punya sedikit uang, kalian merasa hebat. Kalau bukan karena kami para pasien, kalian mungkin sudah habis dimakan sampai tak bersisa. Nona Liu, peralatan medis untuk ayah Anda sudah dalam perjalanan. Tolong percayalah pada perusahaan kami. Anda siapa? Apa Anda punya hak untuk bicara di sini? Saya adalah manajer penjualan Ruixing Medis Wilayah Selatan, dan juga teman Nona Gu. 0102, wanita centil. Kau ini benar-benar terlaluan. Demi menipuku, kau bahkan sampai membawa manajer penjualan segala. Kalau sampai terjadi sesuatu pada ayah, jangan harap kalian semua bisa hidup tenang. Nona Liu, alat medisnya sudah ada yang mengantar. Nona Gu, Nona Liu, alat medisnya sudah diantar. Ada apa ini? Siapa yang mengirim ini? Jangan banyak cara, cepat obati ayah. Dia bilang harus menunggu bos mereka tanda tangan baru bisa diserahkan. Sudah saat genting begini, di mana aku bisa mencari bos mereka? Bos, peralatan medis ini, apa Anda yang mengirimnya? Nona Gu, bukankah tadi Anda mau mengusir kami? Sepertinya kami tidak membutuhkan teknologi canggih ini. Kalau begitu, kami permisi. Tunggu sebentar. Tuan Qi, barusan saya yang tidak tahu diri. Saya mohon Anda berbaik, selamatkan ayah saya. Tali yang kuat. Di mana orangnya? Nona Liu, apa benar ada data jantung ini? Ini masalah hidup dan mati. Kali ini, saya tidak akan mempermasalahkannya lagi. Kirimkan barangnya padanya. Terima kasih banyak, Tuan Qi. Berkat alat medis yang datang tepat waktu, operasinya berjalan sangat sukses. Kondisi Tuan Liu perlu pemulihan. Dia akan segera sembuh. Terima kasih, dokter. Kalau kau mau berterima kasihlah padanya. Peralatan medis ini adalah barang langka dari Ruixing Medis. Bukan orang biasa yang bisa mendapatkannya. Aku sudah tahu semua kejadiannya. Yuli, kau terlalu gegabah. Cepat minta maaf pada Tuan Qi. Jelas-jelas ini masalah keluarga Gu. Apa urusannya denganku? Kau ini Anak muda, aku berutang budi padamu. Katakan saja apa yang kau inginkan. Kekayaan, kedudukan, atau wanita cantik. Putriku juga tidak buruk, kan? ayah, ada-ada saja. Sudahlah, aku tidak mau meladenimu. Tuan Liu, Anda tidak apa-apa. Yuli, dia sudah pergi, kan? Apa maksudmu tidak ada hubungannya denganmu? Ini semua investasi. Aduh, kalau aku tidak menyentuhnya, perlindungan awalku akan tetap utuh. Tuan Liu, saya punya cara untuk mengatasi sakit kepala Anda. Terima kasih, tapi sudahlah. Jangan-jangan kau menguasai ilmu legendaris. Jarum 13 gerbang hantu. Begitu. Ini bukan cerita fiksi. Tidak semudah itu. Ruixing Medis dan tim medis kelas atas Eropa telah bersama-sama mengembangkan sebuah produk alat medis implan canggih dengan teknik invasif minimal, kerusakan rendah, dan efisiensi tinggi untuk mengobati penyakit otak. Yuan Hang, kenapa tidak tahu berita ini? Produk ini baru saja selesai dikembangkan dan belum diumumkan. Tapi hasil uji klinisnya sudah ada. Hanya orang dalam yang tahu. Ini juga yang pertama kali masuk ke dalam negeri. Lagi pula, kakek tua itu juga tidak akan hidup lama. Semuanya hanya menunggu kematian di sini. Paman akan mendukungmu sepenuhnya. Binzi, untung ada kau. Jadi, begitulah situasinya. Kita harus menjadi yang pertama mendapatkan peralatan medis ini. Teknologi ini masih langka di negara kita. Kalau perusahaan kita yang berhasil mendapatkannya, posisi kita di pasar akan meningkat pesat. Bukan tidak mungkin kita bisa langsung melantai di bursa. Tapi, IG, barang ini dikirim dari Eropa ke Sanjing. Di dalam negeri, entah berapa banyak orang yang sudah mengincarnya. Kita bisa-bisa tidak kebagian. Jadi, aku bersiap untuk berangkat sekarang. Sekarang aku akan pergi ke Sanjing. Apa kau mau mengantarnya sendiri? Baik, kalau begitu aku akan menemanimu. Kaki, apakah ini cara orang Sanjing memberikan kita sambutan? Ayah menyuruhku datang untuk melindungimu. Jika ada bahaya, ingatlah untuk meneleponku. Baik, kalau begitu kalian tunggu saja di luar. Astaga, Kaki ternyata bisa dapat pengawal juga. Ya, kenapa tidak bilang dari tadi? Aku sampai kaget setengah mati. Tapi dengan adanya pengawal, hatiku jadi jauh lebih tenang. Saudaraku, hanya untuk berjaga-jaga. Gerakan para bajingan ini cepat sekali. Para eksekutif dari wilayah timur dan utara sudah datang semua. Bagaimana ini, Kaki? Memang benar ini pengorbanan. Tapi kali ini, jangan langsung beritahu dia. Dua perwakilan dari wilayah selatan ini. Kenapa
Kenapa wajah mereka lesu begitu? Kenapa Hansu mengirim dua bocah bodoh kemari? Ini kan bukan liburan musim panas. Hahaha. Putusan dari kantor pusat tidak akan membuat kalian senang. Jadi apa yang kalian banggakan? Hei Huo, kau hanyalah seorang pemuda naif yang baru keluar dari sarang. Bagaimana mungkin kantor pusat memberikan kesempatan berharga seperti ini kepadamu? Ada beberapa orang mengira bisa menggunakan koneksi orang dalam dan ingin ikut mencicipi kueku. Menurut kalian, apa kalian pantas? Semuanya harap tenang. Saya yakin semua orang di sini datang demi produk canggih ini, chip medis implan. Dan sebelum investasi kali ini, kami memutuskan untuk menyerahkannya kepada divisi penjualan wilayah selatan. Apa? Manajer Zhao, ini jelas tidak masuk akal. Ini jelas-jelas ada unsur pilih kasih. Benar, wilayah utara dan timur jelas lebih unggul dari selatan. Bagaimana bisa kalian memberikannya pada seorang pemuda naik? Jika kalian berdua tidak terima, kalian bisa langsung mengajukan protes ke Dewan Direksi. Jangan mengoceh tidak jelas di hadapanku. Manajer Zhao, karena Manajer He adalah teman dari Manajer Tian. Jangan sampai Anda mengecewakan kepercayaannya pada Anda. Terima kasih banyak, Manajer Zhao. Budi baik ini akan saya ingat. Oh ya, kau harus berhati-hati dengan dua orang di dalam. Si cantik dan si buruk rupa sudah pergi. Tolong jaga dia baik-baik ya. Lari, bocah. Kenapa berhenti lari? Memangnya kenapa kalau kau, si pecundang ini, yang dapat kontraknya duluan, pada akhirnya tetap akan jadi milik kami? Hahaha, dasar bocah ingusan. Di dunia ini, yang terpenting adalah kekuatan dan koneksi. Kau mau pakai apa untuk melawanku? Kaki, kenapa pengawal cantikmu itu belum datang juga? Jangan pedulikan yang lain. Cepat serahkan kontrak dan chip medisnya. Lalu, masing-masing dari kalian akan kuberi 50 juta. Aku akan mempertimbangkan untuk melepaskan kalian. Jangan buang-buang waktu, atau akan kubuat kalian tahu kenapa bunga itu berwarna merah. Baik. Berani-beraninya menyentuh Tuan. Nyali kalian besar juga. Ya. Tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kau. Cepat bayar ganti rugi dan minta maaf. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Ampun, jangan jadi pengecut begitu. Aduh, Nona. Aku hanya bercanda. Aduh, maafkan aku, Kaki. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Dengan kemampuan seperti ini, masih bilang aku tidak punya kekuatan dan koneksi. Kenapa kalian yang harus minta maaf? Seharusnya kami yang minta maaf. Maafkan kami, Tuan Ki. Kami benar-benar salah. Ya, benar-benar. Kami sudah dibutakan oleh keserakahan. Tolong berbaik hatilah dan lepaskan kami. Ya, baiklah. Kalau begitu, aku akan mengurusnya dengan baik. Presdir siap. Presdir Ki datang ke Sangjing untuk menandatangani kontrak. Apa kita perlu membantunya? Kesuksesan itu datang dari kerja keras. Bagaimana mungkin aku akan membantunya? Keluarga Luo hancur begitu saja. Itu sudah bukan bantuan namanya. Halo, ada apa? Gawat. Presdir siap. Presdir Ki Junior sudah mendapatkan kontrak dari kantor pusat Ruixing Medis. Tapi orang dari dua wilayah lain bersiap untuk menggunakan rasa. Segera kirim orang untuk menemaninya. Tunggu sebentar. Presdir siap. Sepertinya Presdir Ki Junior berhasil membalikkan keadaan. Kedua orang itu adalah bantuan dari bos besar Bin Cheng. Dia adalah salah satu bos dunia bawah tanah teratas di negara ini. Aku juga harus menghormatinya. Yuan Hang ternyata bisa mendapatkan bantuannya. Tuan Ki Junior ini memang bukan orang sembarangan. Anak ini punya keberanian dan strategi. Sudah saatnya mempertimbangkan untuk menyerahkan grup ini padanya. Pergilah siapkan kontrak pengalihan saham untuknya. Aduh, Tuan Ki, apakah operasinya akan berhasil? Tenang saja, tingkat kesulitan operasinya tidak tinggi. Ayah akan baik-baik saja. Yuan Hang, bagaimana keadaannya? Jika tidak ada hal tak terduga, Presdir akan pulih sepenuhnya. Tuan Xie sudah melewati masa kritis. Operasi chip canggih Anda sangat berhasil. Tuan Liu sudah tidak apa-apa. Benarkah, dokter? Bagus sekali. Nona Guo, tolong adakan konferensi pers. Umumkan keberhasilan operasi ini. Konsultan teknik chip mikroinvasif pertama di negara ini. Anda akan menjadi sensasi dalam semalam. Nona Liu. Ini Tuan Ki. Terima kasih banyak sudah menyelamatkan. Aku sudah memperlakukanmu seperti itu sebelumnya. Tapi kau malah dengan murah hati menolong aku. Aku harus membalas budimu. Nona Liu, Anda terlalu berlebihan. Lagi pula, jika Anda ingin membalas budi, bantu saja aku mendapatkan pasokan dari kedua orang itu. Sumber dayanya baik. Kige, perusahaan kita jadi terkenal. Rumah sakit kelas A di seluruh wilayah ini. Semua datang menghubungi kita. Tapi kita tidak punya stok sebanyak itu. Tidak apa-apa, wilayah timur dan wilayah utara. Aku bisa mendapatkan 1/4 pasokan mereka. Sungguh, ini adalah kontrak kerjasama yang ditandatangani oleh Xiao Che dan Liu Dong. Mereka bersedia menyerahkan 25% pasokan mereka. Ternyata kau sudah menaklukkan dua bajingan itu. Kige, kau memang dominan. Kige, kau hebat sekali. Jadi, berapa banyak keuntungan yang bisa didapat perusahaan kita? Investasi dari berbagai pihak lebih dari 2 miliar. Ditambah dengan dukungan reputasi.
inflasi. Peringatan normal setiap bulan. Aku perkirakan keuntungan bulanannya sekitar 5 kali lipat. Salah, benarkah? Kalau begitu aku sekarang adalah Presdir Yang. Oh, selamat Presdir Yang. Selamat Presdir Ki. Hahaha, sekarang kekayaanku sudah lebih dari 2 miliar. Sudah waktunya ganti rumah dan memberikan Yilin sebuah rumah. Nona Gu, ada rekomendasi properti. Aku sudah berpakaian seperti ini. Masa si bodoh Yuan Hang itu tidak terpancing juga? Buka pintunya, Yuan Hang. Aku datang membawakanmu makanan. Tidak, seharusnya dia sudah di rumah sekarang. Yuan Hang, cepat buka pintunya. Tolong, selamatkan Yue. Apa? Kamu siapa? Kenapa kamu ada di rumah Ki Yuan Hang? Dasar wanita murahan, ini rumahku. Sudah tua masih saja berpakaian menggoda. Ikan busuk pun nekat keluar untuk dijual. Iya. Enyah kau. Sial sekali nasibku. Aku, seorang lulusan luar negeri yang terhormat, malah berakhir menjadi guru di taman kanak-kanak. Ki Yuan Hang, gara-gara kau aku dipecat. Masih berani kau menemuiku. Zhang Ziwen, lulusan luar negeri yang terkenal itu. Kenapa sekarang jadi tukang sapu? Lulusan luar negeri yang terkenal itu. Kenapa sekarang jadi tukang sapu? Hebat sekali kau. Bukankah kau jadi anjing penjilat wanita kaya? Kenapa kau diusir? Jangan menghina ayah. Anak kecil, ayahmu itu hanyalah pria tua yang tidak diinginkan siapapun. Tunggu sampai Nona Gu bosan bermain dengannya. Dia pasti akan dibuang seperti sampah. Cukup, 10 Yue pun tidak akan bisa masuk sekolah ini. Panggil kepala sekolah kalian ke sini. Hahaha, jadi kau mau membeli TK kami? Boleh saja, apa kau punya uang? TK Sinar Mentari adalah TK terbaik di seluruh kota. Uang sekolahnya minimal 500.000 setahun. Tapi, uang segitu tidak ada artinya bagiku. Yue, kamu suka di sini? Ayah, TK di sini besar dan bagus sekali. Tapi, ada paman jahat. Tidak apa-apa, ayah akan bantu mengusirnya. Membual tidak takut lidahmu terkilir. Ya, aku, seorang magister lulusan luar negeri. Kau mau mengusirku? Apa kau pantas? Apa yang kalian lakukan? Kepala sekolah Jia, ada pengangguran datang ke sini. Baru datang sudah mau memecatku. Wali murid yang disakunya cuma ada beberapa receh ini juga mau memecatku. Guru Zhang, atas dasar apa? Atas dasar aku bisa membeli seluruh TK ini. Hahaha, orang gila dari mana ini? TK kami ini adalah properti milik Tuan Liu Longtou. Nilainya ratusan juta. Kau mau beli? Mimpi saja. Diusir oleh keluarga kaya, tidakkah kau malu? Yang benar-benar memalukan adalah berpura-pura di depan putrinya sendiri. Tapi ternyata tidak punya uang sepeser pun di saku. Haha, kalian benar. Aku memang tidak mampu membelinya. Tapi, properti milik Paman Liu, aku tidak perlu membelinya. Paman Liu, TK Sinar Mentari, kami ambil alih. Tidak masalah, kan? Tuan Ki, Anda bercanda. Anda telah menyelamatkan nyawaku. Aku justru sedang bingung bagaimana cara berterima kasih padamu. Suara ini benar-benar mirip Tuan Liu. Ki Yuan Hang, jangan pikir dengan mencari orang tua sembarangan. Kau bisa menyamar sebagai Tuan Liu Longtou kami. Beliau adalah orang besar yang bergerak di berbagai industri seperti pendidikan dan keuangan. Bukan orang yang bisa dijangkau oleh anjing sepertimu. Dengan kualitas sepertimu, apa kau pantas menjadi guru? Kau, wakil kepala sekolah Jia, dengan status Anda tidak mungkin percaya pada pecundang ini, kan? Dia hanyalah seorang wali murid. Apa yang perlu aku takutkan? Nona muda. Tuan Ki, TK Sinar Mentari ini sekarang menjadi milik Anda. Tuan Ki apa? Nona muda, jangan sampai Anda tertipu olehnya. Anda ini siapa? Apa Anda pantas bicara dengan Zhang Ziwen, mulai sekarang TK ini menjadi milikku. Omong kosong, ini pasti palsu. Cukup, mulai sekarang kau akan diboikot oleh seluruh Sanjing. Ki Yuan Hang, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Usir aku. Ki Yuan Hang, jangan harap hidupmu akan tenang. Cepat atau lambat kau akan diincar oleh Sanjing. Kau tahu itu. Aku telah merencanakan segalanya dengan sengaja. Gu Yilin bergabung dengan keluarga. Hanya dalam beberapa bulan, dia bunuh diri karena depresi. Wow, jadi ini rumah baru kita. Bagus sekali, ini hadiah dari Tante Gu. Selama Yue suka, aku juga suka. Ayah, apa sudah boleh makan? Yue, tunggu sebentar ya. Teman-teman ayah belum datang. Apakah Mama juga akan datang? Kamu harus panggil Tante. Yuan Ha, maukah kamu menikahi? Aku akan merawatmu dan Yue dengan baik. Suatu hari, kau mabuk. Yue, tolong ambilkan air di dapur. Baiklah, Yue tidak akan mengganggu. Aduh, gadis kecil ini. Aku kira setelah mewarisi grup Daxia, aku bisa bersamamu. Tidak kusangka masih ada Yue. Sekarang, satu-satunya cara adalah kau yang menikahiku. Hahaha. Yuan Hang, lihat apa yang kakak-kakak bawakan untukmu. Yuan Hang, kau hebat sekali. Bahkan berhasil menggaet Nona Gu. Kalian lanjut saja mengobrol. Aku pergi dulu. Yuan Hang, coba ceritakan pada kakak, bagaimana caramu bisa menggaet Nona dari keluarga Gu itu. Jangan menggodaku. Statusku sekarang sudah sepadan dengan Yilin. Sudah waktunya aku menikahinya. Yue, ayah mau tanya, kamu suka tidak sama Tante Gu? Tante Gu cantik dan baik kali sama Yue. Dia juga memberi kita rumah sebesar
terbesar ini. Yue suka Tante Gu. Bagus, kalau Yue suka, ayah juga suka. Ayah akan meminta Tante Gu untuk menjadi mamamu. Bagus sekali. Yue punya mama. Haha. Halo, Nona Gu. Ayo kita urus surat nikah kita. Yuan Hang, benarkah kau sudah memikirkannya matang-matang? Iya, bagus sekali. Kalau begitu, akhir pekan ini kita adakan pernikahan. Iya, aku tidak bisa berhenti memikirkanmu seperti kecanduan. Nona Gu ini ternyata orangnya tidak sabaran juga. Nona Gu, sebenarnya apa hubunganmu dengan keluarga Qi? Loh, kamu panggil aku apa? Salah, istriku. Halo, kami dari Jufeng Medis. Kami ingin membicarakan kerjasama dengan Anda. Baik, saya mengerti. Jufeng Medis ingin bekerja sama dengan kita. Jufeng Medis, itu kan pemasok alat medis terbesar di provinsi Selatan. Mereka mau bekerja sama denganmu. Ini kesempatan emas. Tentu saja, dan aku ingat saat ini adalah waktu di mana tuan besar dari Jufeng meninggal dunia. Dan Gu Yilin sedang dalam masa sulit. Jika aku datang menolong di saat yang tepat, aku pasti bisa mendapatkan kepercayaan mereka. Presdir Qi, dengar-dengar si anjing kampung nomor 1 di Binceng bisa-bisanya memanjat dahan tinggi Nona Gu. Presdir Su, apa maksud perkataan Anda? Apa Anda tahu keluarga Nona Gu punya kedudukan seperti apa di Sangjing? Jelas kau tidak pantas untuknya tahu. Apa yang kau tertawakan? Tuan Su, jika Anda punya waktu untuk bergosip, kalau tahu kau jadi anjing orang lain, papan peti matinya bisa-bisa terbuka lagi. Berita kematian ayahmu itu sudah ditutupi. Bagaimana Qi Yuan Hang bisa tahu? Kau berani menyumpahi ayahku. Kau masih mau kerjasama atau tidak? Presiden Su, saya sudah siapkan 1 miliar untuk saham Jufeng Medis. Kau sendiri tidak tahu orang-orang besar yang kau sebut itu bisa memberimu apa? Presiden Su ini sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya akan jatuh juga. Sebaiknya Anda pikirkan baik-baik. Alasan dia begitu patuh adalah karena khawatir ayahnya meninggal dan saham perusahaannya akan goyah. Tapi uang dari Qi Yuan Hang ini justru menyelesaikan masalah mendesak ini. Presiden Qi, saya Su Wanfeng yang sudah gegabah. Uang ini tidak bisa saya terima. Ambil kembali saja. Kita bekerja sama seperti biasa saja sudah cukup. Saya mengerti kesulitan Presiden Su. Uang ini adalah investasi dari kami. Presiden Qi, saya benar-benar sangat berterima kasih. Mulai sekarang, Anda adalah pemegang saham terbesar Jufeng Medis kami. Senang bekerja sama dengan Anda. Kak Ning, bagaimana menurutmu tentang akuisisi Nona Gu? Apa kau tahu, Jufeng Medis sudah bergabung dengan konglomerat dari Sangjing. Mereka sudah menapaki jalan kesuksesan. Kau juga mau bergabung dengan mereka. Paman Wang, Paman Ni, lama tidak bertemu. Mengenai kerjasama terakhir kali, demi menghargai saya, bisakah kedua paman memberikan harga yang pantas? Menghargaimu, memangnya kau siapa? Apa kau pantas mengakuisisi kami? Benar, kami akan memisahkan diri dari grup dan bergabung dengan Sengming Medis. Kenapa? Hahaha, bahkan Jufeng Medis saja sudah menyerah. Menurutmu kenapa? Benar, rumah sakit di bawah naungan kami. Semuanya dikendalikan oleh Jufeng Medis. Mau bagaimana lagi, kawan? Kalian dengar dari mana? Kalau Jufeng Medis bergabung dengan Sangjing, memangnya kau ini siapa? Ini bukan urusanmu untuk ikut campur. Yuan Hang, jangan banyak bicara. Biar kami yang bicara. Tidak perlu. Jufeng Medis sekarang memang sedang dalam masa sulit. Tapi untuk mengakuisisi dua perusahaan kecil seperti Zieng tidak akan jadi masalah. Halo, Su. Segera datang ke Baihua Medis. Hahaha, masih bicara soal pemegang saham Jufeng Medis. Yilin, kalau cari mainan, jangan cari yang bodoh. Kalian benar-benar terlaluan. Yuan Hang, kita pergi. Presiden Su Wanfeng akan segera tiba. Kita tidak perlu pergi. Memang benar, tan yang luas dihuni berbagai macam burung. Kalau hari ini kau bisa mengundang Presiden Su dari Jufeng Medis, aku akan berlutut dan minta maaf padamu. Yuan Hang, jangan marah. Wah, ramai sekali ya. Presiden Su, kenapa Anda bisa datang? Cepat, mari minum teh. Presiden Qi, ada perintah apa? Saya dengar dari Presiden Ning, Anda bergabung dengan Sengming Medis. Kenapa saya tidak tahu? Sengming, besar sekali nyalimu. Beraninya kau menjelek-jelekan Jufeng Medis di depan Presiden Qi. Presiden Su, tidak, saya difitnah. Presiden Su, sebenarnya siapa anak ini? Kenapa Anda begitu membelanya? Bahkan pemegang saham terbesar Jufeng Medis pun tidak kalian kenali. Sepertinya Anda tidak butuh lagi rantai produksi Anda. Pemegang saham mayoritas apa? Apakah Anda masih ingat apa yang baru saja dikatakan oleh Presdir Wang? Silakan mulai pertunjukan Anda. Presdir Xia, maafkan saya. Saya yang buta tidak bisa melihat. Presdir Xia, kontrak pengalihan saham sudah disiapkan. Paman, anakmu akan menikah. Apa katamu? Beberapa hari ini, Yuan Hang telah menjadi pemegang saham mayoritas Jufeng Medis. Dia mengakuisisi dua perusahaan. Dia juga mengumumkan akan menikahi Gu Yilin dari keluarga Gu. Menikah cepat ini. Memangnya dia umur berapa? Aduh, Paman, anaknya saja sudah masuk TK. Itu berarti dia bukan anak kecil lagi. Gadis dari keluarga Gu itu, apa ada hubungannya dengan keluarga Ji dari Sangjing? Benar, Gu Yilin adalah tunangan dari tuan muda Ji yang tertua. Yuan Hang ini benar-benar merebut tunangan orang. Bagus sekali. Keluarga Ji saja tidak kita anggap. Mumpung ini hari bahagia, kita juga harus datang melihat. Sekalian memberikan hadiah kecil ini. Baik, pernikahan kedua dalam
dalam hidupku. Jika ini terjadi sebelum aku terlahir kembali, aku sama sekali tidak bisa membayangkannya. Ayah hari ini tampan sekali. Karena hari ini adalah pernikahan ayah dan tanteku. Yue harus jadi anak baik ya. Istriku, ini. Aku berharap hari ini di upacara pernikahan, kamu sendiri yang memakaikannya untukku. Kalian tidak boleh masuk. Itu Chen Yuli. Jangan khawatir, aku akan pergi menyelesaikan urusan dengan mereka. Lihat itu, Kak, dasar kau tidak punya hati. Beraninya kau muncul. Seingatku, di pernikahanku, sepertinya aku tidak pernah mengundang anjing liar. Yuan Hang, Bagaimana bisa kau menikahi wanita lain? Apa urusanmu? akulah ibu Yue. Akulah istrimu. Cukup, dulu saat kau pergi dengan Luo Zihao, apa kau pernah memikirkan aku dan Yue? Aku. Sudah, Yuan Hang, aku minta padamu. Aku minta maaf, apa itu tidak cukup. Xiao Yan sekarang sudah di garis depan Miss Wei, tapi kau malah mengadakan pernikahan di sini. Apa kau punya hati nurani? Sue Heng, ada yang membuat adikku menangis. Percaya atau tidak, aku akan menuntutmu di pengadilan. Baiklah, setelah pernikahan selesai, kita bertemu di pengadilan. Bawa pergi. Qi Yue Hong, kau tidak boleh begini padaku. Tunggu saja, tunggu saja. Tunggu, siapa yang melepaskanmu? Qi Yuan Hang, kau mau tahu? Mohonlah padaku, tidak perlu bawa dia turun. Baik, Tenang saja, aku pasti akan membuat mereka buka mulut. Nona, maukah kau menikah denganku? Aku mau. Baik. Hahaha, baiklah. Cium. Tunggu sebentar. Itu dia. Kenapa dia datang? Gu Yilin. Sampai kapan kau mau membohongiku? Itu masih bisa dimaafkan. Kau bahkan menikah dengan seorang duda. Kau benar-benar tidak pilih-pilih. Ya, coba saja. Tuan muda kami adalah Tuan muda Ji. 1000 tael emas. Rumah mewah di Sanjing. 1 unit Rolls Royce Phantom kelas atas. Ambil ini sebagai uang muka. Keluarga Ji dari Sanjing, salah satu dari 4 keluarga besar di Sanjing, bahkan melamar di pernikahan orang lain. Wah, bakal ada tontonan seru nih. Memangnya nona muda keluarga Xie itu siapa? Beraninya dia mengatur pernikahan untuk Tuan muda. Tuan muda, semua sudah siap. Silakan berikan perintah Anda. Qi Yuan Hang, kan, hanya dengan liontin giok yang dibeli di pinggir jalan. Kau pikir bisa menikahi wanitaku? Mimpi saja sana. Apa urusanmu? Pria yang bahkan tidak mampu membelikan mobil, masih mau bicara soal pernikahan. Kalau aku jadi kau, Lebih baik aku membenturkan kepala sampai mati. Ji Xiong, bisakah kau diam sedikit? Gu Yilin, kau tidak berpikir dengan menikah bisa lepas dari perjanjian pernikahan denganku, kan? Pergi kau dari sini. Masih belum sadar juga, akulah yang berkuasa atas perjanjian pernikahan ini. Sedangkan kau hanyalah alat bagiku. Tidak apa-apa, kan? Tidak apa-apa. Kau berani memukul orang. Aku memukul istriku sendiri, bukan urusanmu. Memangnya kau mau apa? Hah? Kembalikan padaku, itu peninggalan ibuku. Peninggalan. Ibumu sudah mati. Benda ini sebaiknya ikut bersamanya saja. Aku akan membantumu mengirimkannya. Kau harus berterima kasih padaku. Aku ingin kau mati. Sudah, aku sudah bosan bermain. Buang dia keluar. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya. Itu, kepala keluarga Xia dari Sanjing. Paman Xia, Anda sudah datang. Saya tidak menyangka Anda juga akan datang ke pernikahan saya. Xiao Qi benar-benar merasa sangat terhormat. Qi Yuan Hang masih tidak berlutut dan berterima kasih padaku. Orang besar sekelas ini dari Sanjing. Kau bisa bertemu dengannya saja. Sudah merupakan kehormatan terbesar dalam hidupmu. Keluarga Xia dari Sanjing adalah pemimpin dari 4 keluarga besar di Sanjing. Mereka menguasai dunia bisnis yang bisa menentukan nasib banyak perusahaan. Kekuatan mereka tak terduga. Bahkan keluarga Xia dari Sanjing pun diundang. Memang pantas disebut tuan muda keluarga. Kalau di hari biasa, kita mungkin seumur hidup pun tidak akan bisa bertemu dengannya. Tolong, kau benar-benar meremehkan orang. Presiden Direktur Xia datang karena undanganku. Hahaha. Qi Yuan Hang, aku tidak salah dengar. Kau bilang Presiden Direktur Xia datang karena undanganmu. Kenapa tidak sekalian kau bilang? Dia itu ayahmu. Sudah cukup kau membuat keributan. Yuan Hang, apa aku pernah menyuruh kalian pergi? Qi Xiu, sebenarnya apa maumu? Apa mauku? Tentu saja memanfaatkan pernikahan pria liar ini di hadapan semua orang untuk menikahimu. Sudah cukup omong kosongnya. Presiden Direktur Zhao, apa maksud Anda? Presiden Direktur Xia tidak datang untukmu. Dia datang untuk menghadiri pernikahan Qi Yuan Hang. Presiden Direktur Zhao, apa maksud Anda? Paman Xia datang untukku. Bagaimana mungkin dia datang untuk si pecundang itu? Bahkan jika ayahmu yang mengadakan pernikahan, Presiden Direktur Xia juga tidak akan sudi meliriknya.
Kau itu memangnya siapa? Kau, Presiden Direktur Xia. Bagaimanapun juga saya tetap lebih baik daripada si Qi Yuanhang ini. Liontin Giok ini adalah tanda mata yang kuberikan pada Ruo Mei waktu itu. Ternyata telah kau rusak. Apa? Liontin Giok ini bukan arwah Qi Yuanhang. Qi Yuanhang adalah putra Xia Ruhai. Dengan status apa kau berani membentak putraku? Apa? Qi Yuanhang adalah putra kandung Xia Ruhai. Pantas saja Xia Ruhai datang sendiri. Putranya menikah. Tentu saja dia datang untuk memberi selamat. Dia adalah ayah kandungku. Yuanhang, apa ini benar? Sebenarnya aku juga tidak begitu yakin. Tapi setelah dipikir, aku mendapat perlakuan istimewa dari Tuan Zhao. Dan juga dorongan dari Tuan Xia. Tidak mungkin, Tuan Xia, Anda pasti salah. Diam. Bukan urusanmu untuk ikut campur di sini. Tuan Xia, saya salah. Saya minta maaf kepada Anda jika aku melampiaskannya pada Xia Ruhai. Posisi ayah sebagai kepala keluarga bisa terancam. Kalau begitu, aku juga akan dihabisi oleh musuh. Yuanhang, tolong katakan sesuatu yang baik untukku. Aku mohon padamu. Tidak ada yang pernah mengajarimu. Kalau memohon itu harus berlutut. Dulu sombongnya selangit. Malu. Kenapa sekarang kau bisa tertawa? Yue Hao, jangan keterlaluan. Ibu, kau membawa orang untuk mengacaukan pernikahan kami. Kalian yang keterlaluan. Kau, hadirin sekalian, pernikahan kita lanjutkan sekarang. Jangan biarkan mereka merusak suasana hati kita yang baik. Maafkan ayah, Yuanhang, di hari bahagiamu ini, aku malah tiba-tiba memberitahumu semua ini. Ayah sudah membantuku menyelesaikan masalah. Bagaimana mungkin aku menyalahkanmu? Yuanhang, apa kau tidak ingin tahu apa yang terjadi dulu? Karena aku adalah keturunan keluarga Xia. Mengapa aku hidup dalam kemiskinan? Dan bagaimana aku bisa menjadi yatim piatu? Di mana ibuku? Dulu, saat aku merintis bisnis di selatan, aku bertemu dengan ibumu. Saat itu, aku sudah menikah dengan wanita lain. Ibumu tidak ingin menggangguku, jadi dia pergi sendirian. Saat itu, aku tidak tahu ibumu sudah mengandungmu. Aku pun mengirim orang untuk mencarinya kemana-mana, tapi tidak ada jejak sama sekali. Sampai Tianyu memberitahukan kabarmu. Mungkin ibuku sudah lama tiada. Belum tentu. Mungkin ibumu hanya tersesat. Saat kau mewarisi grup ini, mungkin dia akan kembali. Ini adalah masih dilihat saja. Cepat tanda tangani. Diam kau. Yuanhang, ayah tidak punya anak. Karena itu, aku akan memberikan grup Daxia 50% sahamnya akan kuserahkan semua padamu. Tuan Xia, ini terlalu berharga. Astaga, orang biasa kalau melihat saham ini pasti langsung tanda tangan. Kau pasti akan melompat kegirangan. Tapi Yuanhang justru begitu tenang. Yuanhang, jangan buru-buru menolak. Apa kau tahu betapa pentingnya saham ini? Banyak orang yang berebut sampai babak belur untuk mendapatkannya. Aku tahu. Lalu kenapa kau masih? Yuanhang, ini adalah hadiah dariku untukmu dan Yue. Pikirkanlah lagi. Lagi pula, di hari kau mewarisi saham, jika ibumu tidak mengenalimu di televisi, bagaimana jika dia kembali? Ini, jika ada kesempatan, aku juga ingin bertemu dengan ibuku. Lagi pula, kalau aku menolak, Presdir Xia juga tidak akan menyerah begitu saja. Aku mengerti. Aku akan mewarisi saham grup ini dan juga menemukan ibuku. Bagus sekali. Kalau begitu, 3 hari lagi aku akan mengumumkannya. Statusmu sebagai pewaris grup. Ingat, beberapa hari ini mungkin akan ada orang yang mencarimu untuk membuat masalah. Kau harus berhati-hati. Semangat. Mewarisi kue sebesar grup Daxia. Ternyata ada banyak orang yang datang membuat onar. Nona Liu, kerahkan lebih banyak orang untuk melindungi keluargaku. Sudah selesai bicaranya, pahlawanku. Sudah selesai. Kalau begitu, bukankah kita seharusnya melakukan malam pertama kita? Tuan Qi, Chen Hailiang sudah dijebloskan ke penjara, tapi keluarga Chen pergi melapor ke pengadilan. Apa perlu kita urus? Mereka masih berani melapor. Tidak perlu diurus. Aku akan menyewa pengacara terbaik. Keluarga Chen benar-benar menganggapku gampang ditindas. Dengan semua bukti yang ada, aku akan membuatmu tidak bisa bangkit lagi. Ayah, Xiao Li sudah sekarang. Yuanhang malah masih mengadakan pesta pernikahan besar. Benar-benar tidak punya hati nurani. Pemerkosa itu mentang-mentang punya uang. Aku pasti akan menghajarnya sampai mati. Cukup, Hailiang. Gangsi baru saja kalian suruh membuat onar. Sekarang dia masuk penjara lagi. Masih belum kapok juga. Yuanhang itu memang bintang sial. Membuat hidup Hailiang jadi sengsara begini. Jangan menangis, jangan menangis. Aku tahu cuma kau yang peduli padaku. Kalau kau tidak bercerai, apa bisa jadi seperti ini? Aduh, aku tidak peduli. Qi Yuanhang itu kaya raya. Waktu bercerai, aku pergi tanpa membawa apa-apa. Kenapa dia tidak memberiku kompensasi puluhan juta? Permisi, Anda siapa? Saya Li Hui. Saya pengacara Tuan Qi. Presdir Qi sangat sibuk. Beliau menugaskan saya untuk menangani kasus ini. Apa? Suruh dia datang sendiri. Nona Chen, sepertinya itu tidak perlu. Saya di sini untuk memberitahu Anda. Dashcam yang disediakan Tuan Qi untuk kami. Rekaman CCTV membuktikan kalian telah melakukan pemerasan. Nona Chen, apakah Anda takut kami akan menuntut balik? Nona Li. Kasus ini kami tidak akan melanjutkannya. Tidak jadi, maaf. Itu bukan terserah Anda. Saya sudah melaporkan orang tersebut untuk segera diproses. Presdir Qi, akhirnya
Anda kembali juga. Mandor macam apa yang kau pekerjakan ini? Dia jelas-jelas raja neraka yang hidup. Aduh, kau menggugatku seenaknya. Jangan, leluhurku. Aku tidak bilang apa-apa. Nona Liu adalah petugas keamanan yang kuundang. Akhir-akhir ini banyak masalah. Lebih baik berhati-hati. Kau tidak perlu tegang. Aku sendiri bisa melawan 10 orang. Kalau begitu, aku harus membalasmu. Siapa kau? Siapa aku? Itu tidak penting. Qi Yuanhang, temanmu hebat juga. Iya, suruh dia keluar untuk latihan. Binzi, bukannya kau bilang bisa melawan 10 orang. Aneh, aku cuma membual. Jangan dianggap serius. Pergi sana. Kalau hari ini kau mewarisi saham grup Daxia, aku akan langsung menghajarmu sekarang juga. Menyerang dari belakang. Apa kau masih laki-laki? Keluar. Kuat sekali tenaganya. Maju sini semuanya. Jangan sembunyi di situ. Sial, dia tangguh sekali. Nona itu benar-benar meremehkan kalian. Kalau cuma segini kemampuan kalian benar-benar sampah. Giliran ambil uang saja kalian semua gerak cepat. Sekarang urus satu wanita saja tidak becus. Kenapa? Tadi tidak punya nyali untuk bicara. Apa masih mau kulatih lagi? Sudahlah, lupakan. Sudah ku bilang lupakan, masih tidak mau. Tuan Qi, orang ini mau diapakan? Tentu saja urus sesuai hukum. Lagi pula, dia sudah menghancurkan lebih dari 10 unit perangkat server seharga 50.000 yang berisi data bank. Entah berapa lama dia akan dipenjara karenanya. Sialan, kapan aku menghapus data milikmu? Kau terlalu serius. Bukan, kau memfitnahku. Hahaha. Halo, siapa ini? Qi Yuanhang, aku Xia Rutao. Dengarkan paman kedua, ku dengar Jing Yuan pergi mencari masalah denganmu. Begini saja, beri aku muka, maafkan dia sekali ini saja. Ya, menyuruhku memaafkannya. Boleh saja, asal bayar ganti rugi 20 juta. 20 juta? Kenapa kau tidak merampok saja? 50 juta. Kau 100 juta. Dasar serakah, kau cari mati ya? Cuma anak haram saja berani bermimpi mewarisi saham. Akan kubuat kau berlutut dan menyerahkan perjanjian itu padaku. Yuanhang, apa tidak berlebihan bicara begitu? Bagaimanapun juga, mereka itu kerabat. Tidak apa-apa, satu-satunya yang kukhawatirkan adalah keselamatan kalian. Ayah, jangan khawatir. Yue akan melindungi Mama dengan baik. Yue sudah besar rupanya, sudah tahu cara melindungi keluarga. Selamat ya, Yuanhang. Setelah hari ini, kau akan resmi menjadi bos besar grup Daxia. HMPH, Presiden Zhao bisa saja bercanda. Bos besar apanya? Dia hanya seorang anak haram. Dia tidak pantas. Qi Yuanhang, lepaskan anakku. Kalau tidak, kau mau apa? Tuan Qi, silakan duduk. Mari kita mulai penandatanganannya. Presiden Xia, silakan tanda tangan. Selamat ya. Mau apa kau datang ke sini? Xia Rutao, kau pikir pengalihan saham kali ini akan berjalan mulus begitu saja? Cuma mengandalkanmu, kau tidak akan bisa membuat kekacauan. Lalu, bagaimana kalau ditambah denganku? Qi Yuanhang, bagaimana kalau kau telepon istrimu sekarang? Coba tanya ada di mana mereka saat ini. Qi Yuanhang, jangan buang-buang tenaga. Kalau ingin menyelamatkan istri dan anakmu, serahkan perjanjian itu baik-baik. Kalau aku menolak, kalau kau berani bilang tidak, aku habisi mereka sekarang juga. Paham? Perjanjiannya sudah kutandatangani. Bunuh saja kalau berani. Bajingan Cilpara, kau pikir kami tidak berani? Qi Yuanhang, kau benar-benar keterlaluan. Akan kubuat kau membayarnya. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa kami diselamatkan? Tidak ada yang tidak mungkin. Bawa mereka semua. Mulai hari ini, saya secara resmi mengambil alih grup Daxia.